Pak Indra dan tim pada waktu itu dan saya langsung tertarik. Recording in progress. Sebelum saya lulus, saya sudah diminta oleh beliau untuk mulai bergabung dengan klinik fisioterapi SIL pada waktu itu pada tahun 2012 menuju 2013. Saya lulusan tahun 2013, berarti kalau di SIL saya 2009 tahun. Nah, saya memulai klinik Visio Rehab ini pada tahun 2019 atau lebih tepatnya 6 tahun setelah lulus dan sudah menjalani karir profesional sebagai fisioterapis sebelumnya di rumah sakit, di Menpora, dan juga di klinik umum. Jadi kita bisa berada di sini pada malam hari ini itu sebenarnya ya mungkin kawan-kawan yang suka follow saya di Instagram tahu ya, hobinya bercanda, kadang hehe, kadang serius, kadang marah-marah. Jadi saya benar-benar bikin jokes dan ternyata dari jokes tersebut teman-teman semua menanggapinya serius dan tidak membaca secara detail jokesnya, dan bisa dibilang saya dapat kurang lebih 30 sampai 40 DM bahwa kawan-kawan ingin bergabung untuk berdiskusi membahas mengenai rehab ACL. Jadi saya dan tim Visio Rehab, jujur saya lupa staff Visio Rehab sekarang ada berapa, mungkin sekitar ada 50 sampai 70 orang ya, saya nggak hafal. Jadi berdasarkan pengalaman saya sudah membuat protokol, di mana protokol ini saya sesuaikan dengan standar-standar yang ada di kasus fisioterapi ACL khususnya di Indonesia. Pasti teman-teman sering lihat bahwa ada protokol-protokol dari luar negeri, dari Fowler Kennedy, dari ABCDE, ada banyak lah gitu, di mana mereka membuat sesuai dengan pengalaman mereka sendiri dan dengan karakter rehabilitasi di negara masing-masing. Saya melihat dari hal tersebut, saya merasa banyak ketidakcocokan yang kita bisa terapkan di Indonesia. Jadi saya keliling di setiap cabang, berdiskusi, sharing dari hasil protokol yang saya buat. Saya berdiskusi dari opening hingga akhir, dari fase 1 hingga fase 7. Saya bagi menjadi 7 fase. Dari latihan apa saja itu bersama kawan-kawan Visio Rehab, tim-tim Visio Rehab yang kawan-kawan bisa lihat ada di YouTube. Jadi ini hasilnya, dan bukan berarti protokol ini tidak berubah seiring berjalannya waktu. Ini pasti akan terus berubah dan juga berkembang seiring berjalannya dengan kemajuan ilmu fisioterapi dan juga ilmu operasi ACL. Boleh berikutnya, Septi? Oke, intro sedikit. Sekarang Visio Rehab itu ada di Cideng, Karawaci, Pantai Indah Kapuk, TB Simatupang, Gading Serpong, Gandaria, di Surabaya kita ada satu, di Surabaya Timur, di Kelapa Gading, dan yang terbaru ini kita ada di Bekasi. Rencananya dalam waktu dekat, mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan, kita akan eksekusi di Medan dan juga di Puri Indah, Meruya. Jadi saya bikin protokol ini berdasarkan masukan dari teman-teman dari Visio Rehab sendiri, dan saya sudah briefing secara detail dan lengkap mengenai kawan-kawan karena pasien ACL di klinik kita cukup banyak. Nah, kita itu rutin berdiskusi ACL seperti ini, baik secara langsung maupun secara online, karena untuk menyesuaikan waktu dengan kawan-kawan di banyak cabang, saya biasanya melakukan Zoom meeting atau conference call rame-rame dengan kawan-kawan. Kalau ada yang punya masalah itu terhadap pemulihan ACL, mereka bisa berdiskusi di sana. Untuk itu saya juga tertarik nih sharing bersama teman-teman di luar Visio Rehab untuk melihat ada insight apa, ada input apa yang bisa kita terima, karena sekarang selama ini kita dengarnya kan hanya internal daripada Visio Rehab saja. Saya mau dengar nih dari kawan-kawan di luar yang menangani pasien ACL tuh kendalanya apa, kesulitannya apa. Dan ini bagi ilmu gratis dan saya nggak ada masalah untuk sharing ilmu tersebut. Semakin banyak ilmu tersebut, semakin tajam dan itu semakin bisa digunakan oleh banyak orang. Yang paling penting adalah buat nama fisioterapi Indonesia sendiri. Jadi tujuannya ke arah sana. Berikutnya, Septi. Oke, saya nggak akan bahas detail ACL itu apa.
ada berapa fiber, bla 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 bla. Saya mau lebih banyak diskusi, jadi teman-teman boleh interrupt saya di tengah daripada presentasi saya jika ada pertanyaan, sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan juga di akhir ya. Itu untuk reminder jika nanti ada slide-nya yang kurang tepat atau gimana, teman-teman mohon beri masukannya. Harapannya kita bisa selesai di sebelum jam 9, tapi saya yakin nanti kalau teman-teman mau berkonsultasi mengenai kasus saya sih akan panjang. Ini saya juga bikin slide-nya sesederhana mungkin karena saya lebih mau memaksimalkan presentasi yang saya buat daripada si slide-nya sendiri. Jadi mohon maaf kalau slide-nya sangat amat minimalis ya. Kita mulai teman-teman dari cedera ACL. Cedera ACL ini merupakan cedera non-kontak yang sekarang banyak terjadi pada pasien-pasien yang teman-teman pegang. Pertanyaannya adalah, kenapa 10 tahun yang lalu tidak banyak orang terdiagnosa ACL? Kenapa sekarang main bola, main soccer, rekreasi aja kena, main basket aja kena, kecelakaan motor aja kena? Jadi prevalensi daripada ACL di Indonesia itu sebenarnya dari dulu tinggi teman-teman. Yang membedakan adalah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, belum ada kemajuan yang signifikan dalam dunia medis, tepatnya dalam mendiagnosis ACL. Ya, dan untuk mengoperasi ACL, tidak semua dokter ortopedi bisa. Ya, ini sama aja dokter ortopedi ambil kursus dulu untuk mengambil rekonstruksi ACL, ambil kursus dulu untuk fracture dan lain-lain. Sama juga kalau kita sebagai fisioterapis, kita ambil sertifikasi training. Kita mengambil sertifikasi yang lain gitu. Jadi pada waktu itu tuh belum ada. Dan sekarang tuh kesadaran mengenai ACL ini sudah tinggi karena pada dasarnya itu terjadi sehari-hari di sekitar kita, di keluarga kita, di teman-teman kita. Sebelumnya juga teman-teman sudah isi pertanyaan, jadi tidak semua pertanyaan tersebut akan terjawab di presentasi slide ini, tapi saya mau nanti ditanyakan kembali untuk berdiskusi ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah ciri cedera daripada ACL. Kalau ACL-nya ini fresh, baru terjadi teman-teman, itu akan ada bunyi pop, bunyi yang sangat keras, di mana itu adalah bunyi ligamen, yang mana dia merupakan jaringan kolagen yang ya kasarnya itu ciptaan Tuhan, dan harus putus, itu suaranya akan kencang sekali. Ya, jadi bunyi dan biasanya tidak terdengar sampai keluar, tapi biasanya yang memiliki kaki yang mengalami cedera akan merasakan sensasi bunyi, sensasi sesuatu yang putus. Saya harap teman-teman di sini semua yang mendengarkan tidak ada ke arah sana ya. Oke, lalu yang berikutnya, ciri daripada ACL adalah nyeri akut dan bengkak yang sangat cepat. Jadi di bawah 2 jam, bengkaknya langsung jumbo. Bisa nekuk, tidak bisa lurus, dan lututnya feel unstable. Biasanya langsung tidak bisa diinjek. Kalian mau coba injek langsung jatuh. Itu bentuk proteksi daripada tubuh karena tubuh mencoba mengirim sinyal kepada kalian yang mengalami cedera, kepada pasien yang mengalami cedera bahwa something is wrong with your knee. Jadi jangan diinjek dulu. That's why kalau teman-teman lihat orang-orang yang baru kejadian di sepak bola, jebret, jatuh, merasa unstable, harus segera dipapah dan tidak boleh diberikan weight bearing. Karena mengantisipasi bahwa itu adalah ACL atau meniskus cedera yang agak parah. Dan biasanya tidak bisa lanjut olahraga sama sekali, teman-teman. Oke? Jadi kalau ini fresh ACL, dia tidak akan bisa melanjutkan game sama sekali. Karena rasa sakit dan juga ketika ACL ini injury, lututnya langsung shutdown. Tubuh langsung mengeluarkan proteksinya dengan melemaskan otot-ototnya di lutut supaya tidak bisa berkontraksi dengan baik. Dan ACL ini sering disertai dengan cedera lain, yaitu meniskus atau ligamen lain. Satu paketnya itu biasanya bersama meniskus, bersama MCL, hal-hal lain seperti tendon patella, dan juga bisa kena yang lain-lain. Dan yang paling penting adalah lutut sulit untuk ditekuk atau lurus secara signifikan. Jadi biasanya lututnya itu akan semi flexion, entah minus 15, minus 20, tidak bisa lurus sempurna. Ya, yang berikutnya. Safety.
Kenapa? Error. Mencoba dari aku aja, Chef, gak apa-apa. Oke, setelah ada ciri-ciri tersebut, pasien datang ke klinik kalian masing-masing, bertemu dengan kalian. Tes khusus yang bisa dilakukan adalah Lachman test. Itu adalah tes yang paling sensitif dalam kondisi lutut ditekuk 20-30 derajat fleksi. Lalu kalian mobilisasi, fiksasi pada area femur, lalu menggerakkan translasi ke anterior dan posterior daripada si tibia fibulanya untuk merasakan ACL-nya loose atau tidak. Yang berikutnya anterior drawer test yang paling sering kita lakukan, di mana lutut kita dudukin pada area telapaknya, kita duduk di table biasanya, dan kita tarik, kita rasakan goyang atau tidak. Pivot test juga bisa dilakukan, tapi ini butuh handling yang baik dan juga pengalaman, karena dari Lachman, anterior and pivot, menurut saya yang paling susah dilakukan adalah pivot. Dan jangan lupa selalu dibandingkan dengan sisi kontralateralnya. Oke, lutut saya bengkak, sakit, bla 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 bla. Lalu kalian lakukan goyang, ini goyang sekali Pak. Jangan-jangan Bapak putus total atau robeknya besar. Ternyata pada saat kalian periksa di kaki yang satu, memang karakter ACL-nya itu lulus. Padahal kaki yang satu tidak mengalami cedera, ya. Jadi selalu bandingkan dengan kaki yang satunya, dan juga konekkan daripada history taking yang sudah kalian ambil. Jangan sampai buru-buru mengambil kesimpulan, wah ini goyang sekali Pak, gitu, sebelum kamu melakukan tes pada kaki yang satunya. Oke, berikutnya. Lalu gimana kita membedakan cedera ACL, PCL, meniskus, MCL, atau bahkan fracture gitu. Contohnya ya, pada orang yang bermain bola salah landing dalam kondisi kaki lurus, bukan kaki tertekuk, dan ada bunyi pop, sudah pasti itu ACL. Antara ACL dan PCL yang membedakan adalah PCL itu trauma langsung ke arah tibia. Contohnya apa teman-teman? Jatuh terduduk, kaki terlipat, seperti saat simpu atau saat duduk di antara dua sujud. Ya, nyerinya di area posterior, dan saat kita lakukan posterior drawer test, dia akan goyang sekali tapi ke arah posterior, bukan ke arah anterior. Lalu yang membedakan dengan meniskus gimana? Meniskus itu biasanya satu paket dengan ACL. Oke, jadi tidak bisa membedakan secara khusus kecuali dilakukan tes khususnya. Bisa saja saat kalian melakukan tes tersebut, ACL-nya positif, meniskusnya juga positif. Lalu bagaimana nih mendiagnosa ini cedera ACL atau meniskus? That's why ada pemeriksaan radiologi yang namanya MRI, teman-teman. Oke, jadi MRI tersebut bertujuan untuk menegaskan dari hasil pemeriksaan saya, ACL dan meniskusnya positif. Dan saya butuh gambaran radiologis nih. Dan biasanya kita rujuk ke dokter ortopedi, dan dari dokter ortopedi tersebut baru menentukan, oh ACL-nya sekian, oh meniskusnya baik-baik saja, oh meniskusnya sobek, ya. Jadi dari temuan klinis harus kalian komunikasikan dengan hasil daripada MRI. Jadi saya di masa awal saya praktek dulu, saya melakukan tes khusus. Oh, bro, ini ACL-mu putus total. Ini meniskusmu kayaknya kena sedikit gitu. Jadi dengan ketidaktahuan dan kesombongan saya merasa bisa melakukan itu. Gitu. Nah, sekarang setelah bertahun-tahun praktek, saya jadi belajar. Pak, ini kemungkinan besar ACL-nya kena. Dan saya juga melakukan tes di mana meniskusnya juga kena.
Tetapi untuk menentukan, mendiagnosis secara detail dan lengkap, Bapak tolong ke dokter tulang ya dan melakukan MRI. Nanti setelah ada hasilnya baru kembali ke saya. Ya, kita harus berkolaborasi dengan dokter tulang atau dokter ortopedi. Tidak boleh buru-buru ngambil kesimpulan yang mana kita bisa salah. Kalau fraktur, beda. Biasanya kecelakaan motor ataupun kalau jatuh biasanya disertai fraktur kecil, tapi karakternya pokoknya berbeda dengan si ACL sendiri. Grade daripada ACL itu ada 3, grade 1, 2, 3, sprint ringan, partial tear, dan komplit. Bisa nggak sih kita menentukan grade 1, 2, 3 hanya dengan melakukan Lachman atau kita juga melakukan anterior drawer test? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, yang namanya kita menentukan grade 1, 2, 3 tidak bisa hanya dengan melakukan tes khusus. Harus dibarengi, harus diimbangi dengan klinis yang terjadi pada pasien dan juga hasil MRI. Jadi saya nggak bisa bilang, pastinya tuh grade 2, Pak. Pastinya itu nih grade 3, Pak. Pastinya ini grade 1. Untuk menegakkan grade-nya dengan jelas dan detail, dilakukan MRI ya, Pak. Gitu. Belum lagi MRI pun juga bisa salah. Dilakukan dengan teknik yang kurang baik, dibaca dengan kurang baik, dibacanya putus total. Ternyata pas dibuka hanya grade 1. Sering kan kita mendapati kasus seperti itu. Yang berikutnya, ya ini yang saya bahas tadi, MRI versus artroskopi gitu. Jadi teman-teman pasti sering dengar juga MRI begini, dan dokternya juga ada yang karakternya kita buka aja, kita black aja, kita lihat nanti kalau memang luka kita kerjain. Jadi belum ada kepastian, tapi dokternya sudah menawarkan artroskopi. Mungkin alasannya tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi resolusinya terbatas, waktu ngambil pasiennya gerak-gerak, kualitas mesinnya kurang, terus lututnya udah ada fibrosis, fibrosisnya tergambar seperti ACL yang robek atau samar, padahal itu fibrosis. Jadi MRI dikombin dengan klinis, dikombin dengan tes khusus. Jadi 3 poin tersebut adalah yang menentukan diagnosa daripada pasien. Tidak bisa salah satu saja. Berikutnya. Jadi kalau di artroskopi itu golden standarnya memang langsung dilihat ke dalam lututnya dan bisa menjadi pertegas perbedaan antara gambaran tes khusus dan juga rangkuman daripada MRI tersebut gitu. Di MRI-nya putus total, ternyata pas di artroskopi parsial. MRI-nya normal, ternyata ditemukannya hanya functional tear. Yang dimaksud dengan functional tear tuh robek-robek karena penggunaan sehari-hari. Jadi ACL kita itu juga bisa mengalami proses degenerasi. Oke, berikutnya. Teman-teman juga, jika pasien sudah mengalami operasi ACL, teman-teman harus paham nih, grafnya itu diambil dari mana. Nah, kita harus paham semua teknik dari graf, tapi kita harus lebih paham lagi graf-graf yang seringkali digunakan di Indonesia. Graf-graf yang sering digunakan di dokter-dokter tulang di sekitar kalian. Supaya kalian memahami proses daripada rehabilitasinya. Jangan sampai salah. Yang saya maksud gimana? Contoh, saya terima pasien dari Amerika. Mas Simon, saya operasi di US. Saya mengambil quadriceps tendon. Saya tanya, quadriceps tendon gitu. Sejak kapan quadriceps tendon menjadi graf gitu? Ternyata saya pelajari di Amerika dan di negara Eropa, hal tersebut sudah dimulai. Saya nggak ngomong patellar tendon ya, tetapi quadriceps tendon. Artinya di suprapatellar, bukan di infrapatellar. Dan kaitannya terhadap rehabnya tuh beda teman-teman. Namanya quadricepsnya diambil, terjadi inhibisi daripada kontraksi quadriceps, aktivasi quadricepsnya tuh setengah mati. Ya, kalau patellar tendon, BPTB sudah jarang. Hamstring paling sering gitu. Ini kurang satu sebenarnya, soleus ya. Peroneus juga harusnya tertulis. Jadi kalian bisa mengerti itu. Kalau hamstring, indikasi kontraindikasinya apa? Kalau peroneus apa? Oh, ini ngambilnya dari peroneus. Saya nggak boleh pakai resisten band pada peroneus pada 4 minggu pertama. Saya bolehnya 5 minggu ke atas. Biarkan peroneusnya pulih secara natural dulu. Poin-poin tersebut. Oh, ini ngambilnya dari peroneus. Tapi dari awal nggak pernah saya benerin inversi dan eversinya daripada ankle. Ankle yang jelek, mobility yang kurang baik, berpengaruh kepada cara jalan, berpengaruh kepada si lutut yang dioperasi. Teman-teman juga harus tahu kalau ada teman-teman yang dapat pasien allograft atau donor, ini populer di Singapura, itu
hasil rehabnya jauh lebih mudah karena di tubuh pada pasiennya sendiri tidak ada yang dikurangi. Ya, yang berikutnya, setelah mengetahui grafnya apa, persiapan pre-op dan manfaatnya tuh apa gini. Ini tuh untuk mempermudah kalian dan juga mempermudah pasien. Di sini kan kita sebagai fisioterapi harus mengedukasi secara lengkap dan detail dan jelas. Pak, Bapak mau operasi kan? Bapak disuruh pre-op atau tidak? Oh, nggak usah Mas Simon. Kata dokternya nanti operasi aja, sekarang biasa aja. Kalian masuklah di sana. Pak, sebelum operasi, baiknya itu pre-op dulu, Pak. Karena kalau Bapak pre-op dulu, itu akan mempercepat proses rehabnya nanti dan juga komplikasinya itu lebih rendah yang Bapak alamin. Jadi nggak terlalu sakit, Pak. Oh ya, kita ngapain aja pre-op? Kita lakuin deh 2 minggu. Kita latihan sederhana sesuai kemampuan Bapak supaya habis post-op jauh lebih mudah dan Bapak tidak terlalu sakit. Saya selalu menerapkan dan menggalakkan hal ini dan untungnya dokter-dokter yang biasa kirim pasien ke Physio Rehab sangat amat sepakat. Beliau juga mengoperasinya dengan baik, sudah pre-op sehingga post-op-nya itu mudah dan terkontrol. Jadi buat teman-teman yang punya pasien memiliki rencana operasi, kalian harus masuk mengedukasi di area bagian sini ya, jangan lupa ya. Berikutnya, setelah hal tersebut, teman-teman juga harus mengetahui, oke, pasien saya sudah operasi nih, Mas Simon, saya nanti akan mulai treatment di Physio Rehab di cabang A dengan si B. Tolong ya, jelaskan programnya dengan baik, karena kita sudah memiliki standarnya, jadi kita sudah memiliki standar untuk range of motion, touch, and gait-nya itu seperti apa, ya. Kalau ACL saja, teman-teman harus catat ya, dan pahami ini dengan baik. Kalau ACL saja itu 0 sampai 90, 0 sampai 2 minggu pertama. Ya. Dan kalau di week 4 kalau bisa sudah 120. This is the goal sih. Jadi kalau kalian di 4 sudah 100 ke atas pun juga sudah baik. Ini bicara ACL murni ya. Terus kalau ACL meniscus, nah meniscus itu kan ada 2 tipe teman-teman, debridement dan juga repair. Dibersihkan dan juga dijahit. Ketika dibersihkan, recovery-nya itu lebih baik. Sehingga di Physio Rehab, dia akan boleh nekuk lebih banyak. Tapi kalau dijahit, supaya jahitan yang dokter kerjakan itu tidak mudah rusak lagi karena tekanan daripada fleksi lutut. Jadi kita membatasi di 45 sampai 60 derajat awal. Progresif bertahap ke 120. Belum lagi ada perbedaan. Pasien saya yang ini tidak boleh nekuk dulu 2 minggu ya. Kenapa dok? Cartilage sih, karena meniskusnya robekannya juga besar. Jadi saya mau dia recovery dengan baik. Oke, tinggal kita adaptasi program tersebut kepada fisioterapis yang pegang. Jadi ini semua dinamis, tergantung daripada kondisi daripada pasien. Yang penting kita punya akses ke dokter yang melakukan operasi sehingga bisa berkoordinasi dengan baik, ya. Dan crutches, adik nanya, kapan sih belajar pakai tongkat ya di list pertanyaan ya? Kalau ACL saja, partial weight bearing itu bisa dimulai dari awal atau 2 minggu. Ini balik lagi ke karakter dokter yang beda-beda. Saya punya pasien dari Penang, repair meniscus, rekonstruksi ACL, day 1 harus jalan. Jadi ini semua sesuaikan dengan karakteristik daripada dokter. Nah, Mas Simon, bagaimana kalau pasien saya juga disuruh gitu, tapi pas saya suruh jalan, saya tuh ngerasa quadricepsnya belum kuat, saya tuh ngerasa dia malah tambah bengkak. Jadi tolong disesuaikan dengan programnya. Sorry, ada yang mau bertanya ya? Boleh sih dijawab sekarang kalau ada pertanyaan supaya ada interaksinya. Halo? Izin Bang Siman. Oh, silakan. Mas Nanda ya, gimana? Ini kan yang Mas Siman sampaikan tadi, from stress complex-nya itu untuk from ACL plus meniscus itu 45 sampai 60 derajat di awal. Ya. Nah, untuk mungkin dari Bang Simon pernah juga ada nemuin untuk ACL plus MCL misalkan kayak gitu,
apakah teman-teman punya ada patokannya berapa derajat di awal dengan progresif berapa? Biar saya Sebenarnya juga ada kalau ya, gambaran. oke. Sebenarnya kalau MCL itu sengaja saya nggak masukkan karena memang prioritasnya itu adalah meniskusnya, Nanda. Kalau meniskusnya di repair, MCL-nya di repair, itu biasanya fase nekuknya sama. Karena kita tahu si MCL itu juga tidak boleh ditekuk secara dini gitu. Jadi yang paling penting jika pasien datang ke kamu ACL meniscus with MCL reconstruction, tanya ke pasiennya, kamu ada catatan khusus nggak nih nekuknya seperti apa ya dari dokternya gitu loh. Kalau tidak ada, saya akan tetap pakai di minggu pertama itu maksimal di 30-an, targetnya itu di 1 bulan itu sudah 90 derajat sih Nanda. Dengan MCL reconstruction ya, tapi semua balik lagi ke kondisi daripada pasien ya. Kita sesuaikan seperti biasa, tidak boleh ada bengkak berlebih, tidak boleh ada rasa sakit yang signifikan setelah kalian melakukan latihan. Begitu. Oke, makasih Bang. Siap. Lanjut ya ke crutches. ACL meniscus partial weight bearing mulai dari 4 sampai 6 minggu. Yang membedakan 4 adalah debridement. Yang membedakan 6 adalah yang di repair, tergantung daripada instruksi dokternya. Nah, karena kita terus-terus mempromosikan kepada pasien-pasien yang ada di klinik kita bahwa kita memiliki protokol yang baik, senangnya dokter-dokter itu saat kirim pasien, dok nanti program saya di Physio Rehab gimana? Dokternya udah ikutin Physio Rehab aja, udah ikutin Pasimon gitu loh. Jadi saya harap teman-teman juga memiliki protokol yang baik dan jelas. Recording stopped. Saya harap juga teman-teman bisa memiliki protokol yang jelas supaya dokter-dokter itu memiliki kepercayaan terhadap fisioterapis teman-teman ya. Lalu yang berikutnya latihan pola jalan dari awal. Kalian perhatikan gait-nya, baik itu non weight bearing, partial weight bearing, dan juga full weight bearing. Fokus full extension saat langkah awal. Jangan lupa lepas gerak bila quadriceps sudah aktif, gait-nya sudah terlihat normal, dan mental pasien sudah siap. Saya punya kasus begini teman-teman. Seorang atlet basket baru melakukan operasi ACL meniscus, lalu terjadi pasien itu jatuh lagi. Saya tanya, kamu jatuh di mana? Saya jatuh di ruangan konsultasi, Kak Simon. Di ruang konsultasi, dokter kok kamu bisa jatuh tuh gimana maksudnya? Iya, saya diminta jalan. Padahal saya belum berani. Nah itu akhirnya dia jatuh lagi, cedera lagi, bahkan dioperasi lagi teman-teman. Tapi untungnya ada tanggung jawab di situ dan dilakukan lagi operasi oleh beliau yang memerintahkan dan juga melakukan. Jadi saya harap teman-teman juga jangan seperti itu gitu. Kayaknya kamu udah kuat deh, udah bagus ini nih. Kamu nggak periksa quadricepsnya dan lain-lain. Itu bisa bahaya buat pasien-pasien kita. Berikutnya. Oke, ini yang paling sederhana. Jadi kalau teman-teman bingung, 0 sampai 2 minggu ACL saja itu kalau bisa sudah 90 derajat, tetap kontrol nyeri dan bengkaknya. 2 sampai 4 minggu kalau bisa 110 sampai 120. Kalau 4 sampai 6 minggu kalau bisa diupayakan sudah 120 dengan full weight bearing ya. Ini saya bicara ACL saja ya. Saya tidak membahas dengan meniskus. Meniskus juga tetap harus hati-hati weight bearingnya. Dan targetnya di situ, fokus utamanya teman-teman juga harus tahu harus ngapain sih supaya bisa jalan, supaya sudah siap gitu. Jangan kamu tuh sudah 4 minggu sudah harus jalan kata dokternya gitu. Ternyata pas kalian selidiki kontraksi quadricepsnya masih buruk sekali. Fleksi ekstensinya masih kaku sekali. Giliran waktu suruh jalan malah tambah sakit dan malah bahaya buat pasien. Berikutnya. Oke, pasien sudah dioperasi, pasien datang ke klinik, fresh. Let's say dia sudah pre-op di kalian, dokternya juga tahu dia treatment di tempat kalian. Nah, tujuan daripada fase 1A. Kenapa saya mention fase 1A? Karena fase 1 itu kan normalnya 0 sampai 8 minggu. Ya, atau bahkan ada yang menulis 0 sampai 10 minggu. Setiap literatur beda-beda. Nah, saya coba bikin sendiri yang mana tim saya tuh bisa memahami dan menguasai dengan jelas. Kalau 1A, saya buat itu 0 sampai 4 minggu kawan-kawan. Ya.
kejar full ekstensi itu tidak pernah ada larangan, ya. Kejar fleksi ada larangan, nggak boleh terlalu buru-buru sesuai yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau kejar ekstensi, itu harus dari awal. Makanya banyak teman-teman pasien, di mana datang ke Physio Rehab, datang ke klinik kalian, brace-nya dikunci 0 kan, supaya ekstensinya tidak berkurang. Apa yang terjadi ketika ekstensinya berkurang? Tugas ekstensi itu adalah milik otot quadricep, ya. Jadi kalau ekstensinya kurang baik, berarti quadricepnya tidak akan pernah aktif kembali. Jadi buat pasien-pasien yang delay, yang kurang bagus, fleksi ekstensi dan progres rehabnya, kalian perhatikan. Masalah utamanya itu bukan nggak bisa nekuk, tapi tidak bisa lurus. Dan itu karena tidak dikejar dengan baik dari awal, atau tidak diedukasi dengan baik dari awal. Ya, kalau pasien di Physio Rehab datang, oke, fresh, Mas, saya baru keluar operasi 3 hari. Sudah langsung diminta dokternya ke sini. Oke, Pak, saya jelasin dulu ya. Kita punya chartnya, Pak. Program ACL itu dari bulan ke-0 sampai ke-12 nih, Pak. Ya, kalau Bapak sesuai dengan target. Kalau Bapak lebih cepat atau targetnya seperti atlet, syukur-syukur bulan ke-8 sudah back to sport. Tapi apa yang kita lakukan di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita beri gambaran. Jadi pasien tahu dia menjalani proses rehab seperti apa. Ya, kalian tanya pasien-pasien kalian waktu dia datang ke klinik, kamu udah dijelasin belum proses rehabnya seperti apa? Karena banyak pasien yang sudah datang ke klinik merasa bahwa oke, gue udah dioperasi, gue visio bentar, habis itu balik olahraga normal. Nah, itu banyak kesalahpahaman seperti itu karena minimnya edukasi. Kejar ekstensi, kontrol nyeri dan bengkak, aktivasi quadricep menggunakan nemes, menggunakan quadricep yang bagus, ini paling penting. Jangan lupa fleksibilitas hamstring dan calf supaya tidak terjadi semi flexion. Lalu edukasi mengenai penggunaan brace dan prop-nya seperti apa. Latihan keseimbangan dasar supaya tidak ada resiko jatuh. Sesimpel kesandung, kepleset di kamar mandi, kepleset saat turun mobil, dan lain-lain. Ya, itu tujuan dari fase 1A ini. Intinya adalah range of motion, quadricep activation, and then protect the graft. Ya, edukasinya yang jelas. Karena banyak pasien yang jatuh dan lain-lain ternyata harus operasi kembali. Berikutnya, intervensi. Ya, tadi programnya, tadi goals-nya yang mau kalian capai. Kalian harus tahu goals-nya dulu supaya bisa bikin program. Jangan bikin programnya dulu, baru goals-nya menyesuaikan. Oke? Kalian tahu dulu nih, kalian mau naik motor kemana? Ke Jogja. Oke, berarti gue bisa lewat Kebumen, bisa lewat Solo, dan lain-lain. Kalau kalian nggak tahu tujuannya kemana, programnya pasti berantakan. Sebenarnya ACL tuh sesimpel itu. Kenali goals di fase 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah kalian dapat perintah, goalsnya seperti yang di awal, berarti yang harus kalian lakukan adalah apa? Pertama, menjaga ROM, fleksibilitas. Nah, materi latihan ini yang biasa dilakukan di Physio Rehab. Dimulai dari ball slide, foam roller slide, wheel slide, dan wall slide. Kita ada urutannya semua. Di SOP yang saya buat itu lengkap sekali. Patellar mobilization, ankle toe stretch, ankle palm. Untuk quadricep, rapid contraction quadricep, rapid quads contraction. Ini nggak tahu ya, mungkin banyak kawan-kawan yang masuk Physio Rehab baru nemu latihan ini. Intinya adalah quadricepnya cuma di pumping, guys. 1, 2, 3, 4 sebelum menggunakan tabata atau menggunakan nemes. Tujuannya apa? Untuk aktivasi dulu. Jangan kalian pakai nemes sudah pasang 10-15 menit, ternyata dia mengkontraksikan quadricep yang baik aja tuh nggak bisa. Nah, itu saya terapkan di klinik Physio Rehab. Quad set pun juga ada levelnya nih. Quad set yang kalian lakukan biasanya apa? Quad set menggunakan alas di bawah lutut. Oke. Lalu stage berikutnya apa? Quad setnya dengan foam di bawah lutut, tanpa foam, lalu foamnya diberikan di 2 mid supaya ekstensinya bisa terkejar dengan mudah. Ya, lalu kalian lakukan clamshell dan hip exercise sepaket. Jangan lupa sama ankle exercise. Ini asumsinya pasien with ACL meniscus ya yang saya buat ya. Jadi jalannya weight bearing disesuaikan dengan toleransi daripada kondisi si pasien. Udah, fase 1 tuh ini doang. Fase 1 itu cuman ini yang bisa kita lakukan di 4 minggu pertama. Tapi saya nggak mungkin tulis semua lengkap karena bakal panjang banget. Tapi inti intervensi dari fase 1A yang saya buat tuh seperti ini. Yang berikutnya, masuk ke 3 sampai 6 gitu. Jadi 0 sampai 4
lalu overlapping di fase ketiga dan 6 sudah masuk fase latihan 1B. Udah nyapa dengan 1B, kita berusaha mengejar sudutnya supaya 120 derajat. Quadricepsnya harus lebih kuat lagi. Di fase 1A kamu nggak pakai apa-apa, di fase 1B kamu pakai resistant band, kamu pakai sandbag, kamu dari 3 kali 10 kamu naikin ke 4 kali 15, harus ada penaikan intensitas dosisnya. Ya, gate-nya yang nggak bener-bener tuh dibenerin di fase ini. Jalannya tuh udah harus bener, heel strike-nya dapet, mid to front-nya dapet, heel release-nya dapet, full release-nya juga dapet. Ya, itu dibenerin semua. Balance-nya juga, jangan sampai dia kelihatan unstable, risiko jatuhnya tinggi. Jadi latihan yang dilakukan sama dengan yang awal dengan diberi tambahan. Kalau dia sudah boleh full weight bearing, squat 30 derajat tanpa nyeri, air squat, bukan wall squat, itu sudah boleh dilakukan. Dan kalau di physio rehab, static cycling itu dilakukan satu saat jahitannya sudah rapi. ROM-nya dengan mudah menyentuh 100 up, itu kita pasti berikan static cycling. Ya, dengan asumsi meniskus tidak dijahit. Berikutnya. Nah, intervensinya tambah. Kita berikan muscle release supaya tidak menghambat movement daripada patella, supaya tidak menghambat scar tissue atau sisa bengkak yang ada di lutut itu bisa dihilangkan. Kalian melihat luka robekan daripada ACL di bawah kulit, under the skin itu juga banyak, teman-teman. Itu terasa saat disentuh dibandingkan dengan kaki yang lain. Jadi kawan-kawan di physio rehab sudah tahu harus apa aja nih yang dirilis. Kapan ngerilis suprapatellar, kapan ngerilis infrapatellar. Karena ada luka jahitan, kita tidak bisa buru-buru. Ya, latihannya tetap, quadricepsnya dikejar, prone hang kalau bisa setelah minggu keempat, apalagi jika hamstringnya dilukai, nggak boleh terlalu dini ya. Itu kan memaksa stretch si hamstring, si gracilisnya dengan prone hang itu juga tidak baik. Jadi prone hang tidak boleh dari awal. Leg standing balance jika sudah bagus, jalan ke samping, forward, backward lagi, walking atau weight shifting itu mulai diberikan. Mini wall squat atau squat sudah boleh diberikan jika sudah full weight bearing. Ya, kalau partial weight bearing belum bisa. Nah, ini yang selalu menjadi perdebatan, yaitu mengenai leg extension. Kalau di physio rehab itu dimulai dari minggu keempat up. Catatannya banyak, tapi dimulai dari minggu keempat. Tapi half range. Jadi dengan kondisi kaki menekuk itu tidak sampai sudut 0 derajat kawan-kawan, tapi hanya sampai 45 derajat. Ya, jadi close kinetic open kinetic chain ini tidak boleh dilakukan terlalu dini. Kenapa? Dia akan men-stretch grafnya terlalu dini, ya. Itu kan dibuat tunnel loh dari tibia menuju femur. Tunnel tersebut itu diprediksi akan lebih padat dan solid itu di minggu ke-6 up. Jadi jika terlalu dini melakukan leg extension dari 90 ke 0 derajat, menurut literatur, menurut penelitian itu berpotensi menyebabkan laxity atau load yang berlebihan di graf yang dipasang oleh dokternya. Jadi nggak boleh buru-buru. Bukan berarti tidak boleh selama program ACL selesai. Itu yang suka salah interpretasi itu di situ. Ya, ini tidak boleh dilakukan terlalu dini di awal. Harus tahu poinnya. Tapi ketika sudah masuk 3-4 bulan, itu dilakukan. Ya, saya yakin teman-teman masih ada yang tidak mau melakukan leg extension karena kita sering kali dapat pasien, ya sering lah ya. Saya sebelumnya terapi di A gitu datang ke sini. Habis itu kita suruh leg extension. Mas, ini katanya nggak boleh mas latihan ini gitu. Ya, kita jelasin aja sesuai hal yang ada. Leg curl juga kalau diambil dari si hamstring, itu bolehnya hanya minggu keempat, itu pun tanpa beban dan tidak boleh full juga ya. Yang berikutnya. Oke, ini yang saya bahas tadi ya. Open versus closed kinetic chain gitu. Jadi di fase 0 sampai 4 minggu hindari leg extension dari 90 sampai 0. Karena memberikan beban yang terlalu berlebih, terutama pada graf, itu pada 30 derajat terakhir. Jadi dari 90, seperti ini kan, kalian naik, itu masih aman. Tapi kalau di akhir sini, itu tarikan kepada graf yang dipasang oleh dokter, itu bisa boleh. 4 sampai 6 minggu udah boleh leg extension, jadi 90 sampai 45. Berdasarkan studi biomekanik, beban pada graf paling rendah adalah pada sudut itu. Ya, nah, jadi bukan berdasarkan Simon nih, ini berdasarkan studi biomekanik.
Yang saya ambil dari misalnya contohnya dari Wilt pada tahun 2012, tidak ada peningkatan laxity atau overstretch jika dilakukan leg extension dengan sudut yang aman. Oke, dan menurut saya nggak mungkin seorang pasien ACL, meniskus, bla bla bla, sepanjang proses rehabnya tidak melakukan leg extension tuh hanya menurut saya nggak masuk akal gitu. Kalian teman-teman lihat aja di pemain bola profesional atau siapapun dalam proses rehabnya di lutut, tidak mungkin tidak melakukan leg extension. Terus fase 6 minggu ke atas, boleh progresif dari 45 sampai ke 0, tapi hati-hati. Tidak boleh ada sakit di sisi tendon patella, di luka jahitan, di Hoffman pad atau di anterior daripada tendon patella ya. Evidence yang berikutnya itu dari Wilt juga pada tahun 2020 udah lebih maju. CKC atau close kinetic chain seperti squat ringan dan leg press itu memang lebih aman karena tidak secara langsung memberikan bebanan pada si graftnya. Tapi leg extension tetap harus dimasukkan bertahap kawan-kawan ya. Di minggu ke-4 sampai ke-6, lalu 6 sampai 8 sudah boleh mulai. Oke, itu penjelasan mengenai open versus close kinetic chain menurut physio rehab. Kita menganut pemahaman yang ini. Lanjut, ada juga yang bertanya mengenai fibrosis nih, dan red flag-nya apa sih gitu loh. Kapan saya harus merujuk kembali pasien ini, kapan saya harus mulai khawatir dengan pasien saya gitu. Fibrosis ini insidennya cukup banyak, sayangnya banyak sekali, terutama di Indonesia. Kenapa? Tidak ada edukasi yang baik mengenai kapan harus melakukan fisioterapi. Saya sering live di TikTok. Pertanyaannya tuh selalu sama, bahwa saya sudah 3 bulan gak disuruh fisioterapi. Kapan saya harus mulai fisioterapi? Terus edukasi nggak habis-habis. Jadi 3 bulan tidak melakukan fisioterapi yang baik akan mengalami stagnan daripada ROM, nyeri gerak dan kaku. Oke, jika 8 minggu tidak tercapai ekstensi penuh, saya selalu mewajibkan staf saya rujuk orto. Contoh, saya ada kasus di Gandaria dihandle oleh Fisio Heru. 6 minggu pertama rehabnya tidak di fisio rehab dan kita mendapati gambar latihan apa saja yang dilakukan di 6 minggu pertama menurut kita out of the box deh itu programnya ya, dan menurut saya itu harus diperbaiki. Dia datang ke fisio rehab, tapi saya bilang sama dia, bro, 1 bulan tidak ada perubahan, menurut saya kamu harus operasi kembali. Bener, 1 bulan sudah berjalan, ada improvement tapi ekstensinya belum terkejar. Saya rujuk ke dokter yang berbeda, dilakukan rilis daripada fibrosis, tidak ada yang luka, meniskus dan ACL-nya tidak luka, dilakukan rilis pada fibrosis. Puji Tuhan sekarang pasiennya sudah bisa lompat 2 kaki, 1 kaki, ROM-nya full, sedang ditangani oleh fisio saya Bongki yang ada di cabang Kelapa Gading. Nah itu pentingnya peran kalian. Kapan sih harus kontrol lagi, kapan sih harus diambil tindakan tuh teman-teman harus jeli. Gampangnya ini 8 minggu, oke? Saya sih kalau 3 bulan nggak terkejar ekstensi, saya suruh operasi kembali. Karena biasanya itu meniskus dan fibrosisnya terlalu berat, ya. Jadi, tapi pastikan di bawah 8 minggu teman-teman sudah melakukan program fisio yang baik. Kalau programnya belum baik, siapa aja bisa kena. Ya, ada juga yang tidak sampai dioperasi, hanya di manipulation under anesthesia itu oleh dokter ortopedi. Jadi dibius lalu dipaksa stretch untuk melepas perlengketannya. Kemarin saya ada pasien dibersihin fibrosisnya karena dokternya waktu membius dan mau manipulation under anesthesia nggak bisa nekuk. Fibrosisnya sudah terlalu kaku, bahkan tangan manusia udah nggak bisa nekuk. Itu juga bisa terjadi. Ya, bahkan yang menginsist dia dioperasi kembali adalah saya dan Fisio Johan di cabang Cideng. Oke, nah saya mau jelasin dulu nih hubungannya fibrosis dengan psikologis pasien gitu loh. Saya tidak menjudge pasien-pasien yang mengalami fibrosis itu memiliki rasa takut yang tinggi, tapi saya bisa melihat kawan-kawan kita yang kena fibrosis ini memiliki anxiety atau kekhawatiran yang tinggi gitu. Tidak mendapati treatment yang baik, stres. Nah, stresnya itu menyebabkan kinesofobia, dibaca ya. Stres takut berlebih menyebabkan kinesofobia, jadi takut gerak, ROM-nya tidak tercapai. Visio juga enggak, berujung pada scroll di TikTok. Ngelihat berita-berita orang operasi 2-3 kali yang viral, semakin takut, pasien pasif jadi nggak ngapa-ngapain, nanya-nanya doang. Kakunya lebih lama, terjadilah atrofibrosis. Jadi teman-teman ya,
punya pasien dalam kondisi kayak gini, kamu benerin yang dulu ya. Bisa ada di fase tersebut operasi kembali, bisa juga tidak. Kita masih bisa kejar. Jadi selalu kasih afirmasi positif gitu. Ya, bersihin tuh kepalanya dari hal-hal yang sudah dia lihat gitu. Orang-orang di TikTok yang operasi 3 4 kali gitu. Itu kan bikin fear ya, bikin takut kepada pasien. Stres kronis, nangis terus, kortisolnya naik, inflamasinya tidak terkontrol, jaringan parut atau fibrosis muncul ya. Nih saya yakin teman-teman pasti relate nih mengenai fibrosis di karakter orangnya yang kalian temu tuh seperti apa. Bedalah dengan yang tidak fibrosis. Rasa takutnya terlalu tinggi. Ini harus saya mention karena case-nya cukup baik. Yang berikutnya, oke, sering ditemukan juga visio beda instruksi nih dengan dokter rehab-nya, dengan dokter ortonya, atau bahkan visio lain. Saya sudah 2013, sekarang 2025. Saya sudah 12 tahun praktek, sudah melewati semua fase inilah. Dan masih terus menghadapi sampai sekarang ya. Kalau beda gimana? Prioritas nomor satu itu adalah kesehatan pasien, teman-teman ya. Bukan visio mana, bukan dokter mana yang benar, bukan program saya paling benar, bukan dokter mana yang paling benar. Jadi dengan ilmu dan kesadaran yang kalian miliki, berikan nasihat yang baik untuk pasiennya supaya bisa diambil. Seperti 2 pasien yang tadi saya cerita. Kalau saya tidak menginstruksikan untuk pindah tempat dan juga untuk operasi kembali, dia bisa aja terserang fibrosis dan sampai sekarang lututnya nggak bisa nekuk. Berujung usia tuanya berbahaya. Komunikasikan ke pasiennya bahwa tujuan kalian bagus, ya. Jelaskan plus negatifnya. Kalau kamu nggak mau manipulation under anestesi nanti bisa begini. Kalau kamu mau ngejar visio doang nanti bisa begini. Ya, jadi kalian jelaskan plus dan minusnya. Komunikasikan dengan dokter yang terlibat. Saya selalu berusaha open communication sama semua dokter yang kirim pasien ke visio rehab. Meskipun faktanya sulit, tidak semua bisa kita reach out. Tapi anehnya yang paling mudah adalah justru dokter dari Malaysia, Singapura lebih open untuk melakukan diskusi seperti ini. Ini yang paling penting, teman-teman. Jangan menyudutkan teman sejauh, jangan menyudutkan profesi manapun jika terjadi perbedaan seperti ini. Karena hal ini sangat amat wajar, ya, tanpa mendiskreditkan. Kenapa aja dengerin dia kurang benar. Ini saya yang benar, tidak boleh seperti itu, ya. Saya sering kali mendapatkan dari pasien, Mas Imam, saya kenapa di tempat sebelumnya visionya begini-begini? Oh, Bu, jawab diplomatis saja, Bu. Apa namanya? Programnya mungkin beda, Bu. Tapi ya udahlah, Bu, yang lalu biarin berlalu. Yuk kita benerin aja gitu. Saya paham pasti pasien kecewa. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga dilakukan pasien-pasien saya di luar gitu loh, yang kecewa dengan pelayanan kita. Karena kita di bisnis pelayanan, kita tidak bisa please everybody. Jadi yang paling penting kita tidak boleh attack siapapun, khususnya sesama fisioterapi. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman di Physio Rehab. Berikutnya. Oke, kita udah di penghujung ya. Kalau nggak salah ya, safety ya. Dua slide lagi ya, safety ya. Diskusi kasus dan selesai ya kalau nggak salah. Sebelum kita masuk ke diskusi. Benar, Kak. Kurang lebih nih 1 jam saya udah cuap-cuap nih. Diskusi kasus, ROM stuck di 90, padahal sudah di week 6. Strategi progresifnya diterapkan. Minta pasien lebih rutin. Minta pasien melakukan home exercise dengan baik. Minta pasien latihan hal-hal yang dilakukan, berikan PR-nya, berikan videonya. Hey, kamu harus melakukan ini. Saya mau di minggu ke-7 ke-8 kamu sudutnya sudah sekian. Ya, diberi bumbu sedikit kayak kalau kamu nggak kejar, saya takut kamu harus operasi kembali, which is true. Bukan menakut-nakuti omong kosong ya. Pasien telat 5 bulan dengan fibrosis. Sudah 5 bulan ada fibrosis, saya akan runut kembali proses rehab kamu sebelumnya seperti apa gitu. Apakah fisioterapi masih bisa memperbaiki atau kamu butuh pisau operasi atau kamu butuh manipulation under anesthesia. Jadi semua harus diperiksa. Remember, ACL meniscus, ROM mesti hati-hati dibanding ACL murni. ACL meniscus MCL atau bahkan ACL meniscus PCL juga harus hati-hati. Ya, kalau tidak operasi untuk grade 2 dan ketiga atau partial tear dan total tear, resiko instability jangka panjangnya itu bahaya.
ditemukan bahwa terjadi pengapuran pada mereka yang mengalami putus ACL saat muda tapi tidak dioperasi. Karena apa? Lututnya nggak stabil, guys. Tapi dipakai olahraga terus. Ya, kalau olahraganya lurus seperti lari, oke, bengkak kecil. Tapi ketika dibuat main badminton, salah landing, pivot, dan lain-lain, terjadi bengkak dan luka, itu akan merangsang rusaknya tulang rawan dan juga merangsang OA sekunder atau OA yang muncul bukan karena usia tapi karena trauma berulang. Ada satu slide lagi ya, Septi? Yes, Kak. Yang berikutnya. Oh, udah habis, Kak. Udah yang tadi. Oke, sudah habis. Balik ke... Gak apa-apa deh, stay di slide ini aja. Oke, teman-teman. Saya sudah cukup menjelaskan dan kemarin itu yang pertanyaannya ada berapa, Sep, gitu. Tapi sih saya minta ditanyakan kembali di sini supaya saya bisa menjawab ya. Harapan saya teman-teman bisa, bagi yang mau bertanya ya, bisa on cam and then supaya terjadi diskusi dua arah yang baik nih. Jadi saya rasa slide-nya boleh ditutup saja, Sep, supaya yang bertanya bisa di-highlight. Kalau ada mau pertanyaan langsung raise hand, baru bertanya di sini ya, terutama teman-teman yang bertanya di link yang kemarin sudah kirim. Silakan itu Dara ya. Halo Kak Simon, aku mau tanya. Jadi aku ada pasien usia 15 tahun. Dia ini sekarang dia udah operasi, tapi sebelumnya setelah dia cedera 1 minggu dari kejadian, dia by the way atlet basket. Oke. Terus datang dengan kondisi bengkak, pakai krek, terus juga selama kurang lebih 3 minggu dia juga udah rehab. Jadi bengkaknya udah hilang. Tapi dia belum bisa nekuk maksimal karena ketika kita latih hamstringnya. Sorry, saya miss. Ini operasi atau tidak? Ini sebelum operasi, tapi sekarang Oke. sudah operasi. Nah, jadi waktu sebelum operasi ini dia kalau kita latihan leg extension atau latihan heel slide yang biasanya kakak kasih itu buat aktifkan si hamstringnya, dia selalu keluar cairan atau nimbul di bagian belakang dekat popliteal. Oh, maksudnya cairan tuh luka terbuka atau gimana? Enggak, cairan jadi dari si sinovialnya. Di belakang? Di belakang. Bekercis maksudnya. Tapi ini bukan bekercis. Oke. Gitu. Usia berapa? Usia 15 tahun. Oke, masih kecil ya. Oke. Iya, itu udah dikonfirm juga sama dokternya, katanya memang karena penekanan dari hamstringnya. Nah, cuman akhirnya waktu pas lagi kita masa pre-op itu agak tertunda masalah hamstring, tapi ada beberapa latihan kayak exercise untuk hamstringnya masih bisa dilakuin, cuman untuk dia sampai kayak fleksi knee-nya pasti dia akan muncul si cairan tadi. Akhirnya itu mempengaruhi fase post-op-nya sekarang. Jadi ketika dia mau full nekuk, akhirnya itu agak stuck di 125 sampai 130. Harusnya dia full di 140-an. Gitu. Jadi kalau misalkan kita aktifin 125 sampai 130 untuk usia berapa bulan setelah operasi? Ini udah 5 minggu. 5 minggu? Iya. ACL meniscus? ACL doang. Meniskusnya ACL ternyata enggak, murni cuma 15 3 tahun. doang. Okay. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah? Jadi si cairannya ini masih perlu kita hamstringnya ini ya perlu kita cari cara lain untuk aktifin dan dia paksa nekuk, atau dibalikin lagi ke dokternya, karena pun dari dokternya bilang kalau cairannya ini nggak ada masalah gitu, Kak. Gimana kamu bisa tahu kalau ada cairan sinovial di situ? How do you know? Karena waktu pas selama dia lagi leg curl atau latihan hamstring kayak hamstring, dia selalu muncul keluar. Terus
aku juga udah refer ke dokternya. Sorry, muncul keluar itu dalam sebuah kantung atau kelihatan random cairannya? Kayak sebuah kantung gitu dan pasti selalu di spot itu. Dia di bagian medial poplitealnya. Hmm, Kayak gitu. Dan itu udah dikonfirm juga ke dokternya kalau itu memang penekanan dari hamstringnya gitu. iya. Oke. 5 minggu tapi nekuknya sudah 125. Ya 125 130. Jadi naik turun seperti itu terus. Saya rasa nggak ada masalah sama sekali di situ ya Dar ya. Itu sudah Hmm. sesuai dengan target sekali mengenai sudutnya. Ya, 125 5 minggu ACL murni sudah melakukan pre-op yang baik. Nah, bedanya adalah mungkin Septi boleh share ya foto yang saya kirim ya. Saya jelasin sambil ada fotonya. Jadi buat teman-teman yang lain yang mendengarkan dan mungkin punya kasus yang sama, nanti boleh bertanya seperti ini untuk kasus di pasiennya ya. Saya akan coba jawab sebisanya. Di sini Dara menanyakan pasiennya sudah pre-op, sudah baik, tapi dirasakan tuh ada sesuatu di lutut bagian belakangnya di mana mungkin saat dia semi flexion itu terjadi tonjolan bentuknya seperti kantung ya Dara ya, tapi bukan cairan random ya. Kamu bisa melihat tonjolannya ya. Ya betul Kak. Ya, jadi hal ini terjadi tapi menurut saya nggak terlalu banyak. Ini Dara sengaja saya tampilkan gambar ya. Ini contoh gambaran lutut. Ini gambarnya tidak terlalu detail, tapi menurut saya bisa menjadi gambaran bahwa cairan sinovial itu kan ada mengelilingi sendi Dar ya. Baik di area depan dan juga di area belakang. Oke? Nah, di area belakang ini cairan itu saat kamu melakukan tekuk dan lurus, cairan itu biasa akan termobilisasi ke belakang juga. Itu kenapa? Karena mungkin produksi cairan, inflamasi atau sinovial fluid di anak usia 15 tahun untuk merespon terjadinya sebuah cedera itu masih besar sekali dan yang mungkin kalau terjadi Behcet's sih tidak mungkin ya untuk usia 15 tahun ya. Behcet's itu kan kantong yang setiap orang punya. Nah, jika dia terjadi radang atau inflamasi pada lututnya, kantong tersebut akan terisi cairan sinovial juga. Tapi kayaknya prevalensinya tidak terjadi deh di anak 15 tahun. Yang kamu lihat di situ kan ada joint capsule lining ya, atau ada selaputnya mungkin bahasa Indonesianya. Nah, itu jadi saat latihan terjadi penekanan di sisi posterior, baik saat dipaksa fleksi atau saat latihan leg curl, ya pasti cairan tersebut akan muncul. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah cairan tersebut bahaya atau tidak? Sebenarnya tidak sama sekali ya. Kalau dia bisa kuat set bagus, dia bisa hamstring set bagus, dia bisa aktif leg extension leg curl dengan bagus, dan inflamasinya mulai cooling down karena ini baru 5 minggu, pasti masih ada micro inflammation di dalam. Jadi seiring berjalannya waktu, hal tersebut menurut saya akan kempes sendiri sih Dan. Kalau ditanya pernah ngalamin kasus yang sama, iya sih pernah, tapi nggak banyak. Dan ini tidak akan menjadi isu, mengingat 5 minggu sudah 125 sih menurut saya udah very good ya. Itu sih sudah pasti akan terkejar di terkejar di full ya. Tapi justru saya curiga ini bukan masalah sinovialnya Dan. Kamu masih ingat nggak hasil MRI-nya seperti apa? Hasil MRI-nya masih Kak. Dia bilangnya sih rupture ACL, terus meniscus robek apakah yang lumayan hancur itu. Terus habis itu udah sih itu aja. Tapi ternyata pas realitanya dibuka ACL-nya aja yang putus, tapi meniskusnya aman. Oke, apakah jika kamu berikan kompresi di poplitea dia merasakan sakit sekali? Iya. Jadi kalau misalkan lagi dirilis bagian popliteal medialnya, dia cukup kesakitan. Tapi Ya lately udah, sih dia makin bagus sih. ya Maksudnya iyalah kan tone sudah down. dirilis. Tapi curiganya jangan ke sinovialnya menurut saya guys. Justru kamu curiga ke popliteus muscle-nya yang kemungkinan ikut torn, ikut robek sehingga berpengaruh saat melakukan deflection atau mencoba flexion ya.
Jadi kamu fokus bisa bantu ultrasound popliteusnya dan rilis targeted untuk soleusnya, popliteusnya. Berikan juga exercise yang terkait dengan popliteusnya. Coba deh lihat bedanya nanti seperti apa ya. Karena popliteus ini seringkali jika terjadi eh, pivot yang berlebih juga ikut sobek. Menurut saya sih lebih ke popliteusnya ya daripada sisi novialnya sendiri ya. Ini kita bicara yang bikin sakit ya. Mungkin kamu melihat cairannya, yes, tapi rasa sakitnya itu nggak pernah dari cairan dan pasti dari popliteusnya. Dan yang paling penting ekstensinya harus dikejar supaya tidak ada kompensasi ke hamstring sehingga ada rasa sakit di posteriornya sih. Dan. Tapi overall 125 udah bagus lah dan dikejar aja itu bagus pasti bisa beres kok. Oke, Gitu oke. ya. Oke, siap. Thank you, Kak. Thank you. Yang berikutnya, yuk yang di list itu yuk tanya lagi yuk yang belum terjawab atau siapa mau berdiskusi mengenai kasus pasiennya yang sedang ditangani, monggo silakan ditanyakan. Yang ikut banyak sekali ya. Ini ada beberapa karyawan saya juga sih yang saya minta ikut ya supaya bisa melihat diskusinya. Oh, halo siap. Visio Senior Nanda, ada yang bisa saya bantu? Ampun Bang, izin lagi bertanya Bang. Siap, gimana nih? Kenalan dulu dong. Tadi itu Dara, fisioterapis di Visio Journey Surabaya ya. Sorry. Kita kan juga berkomunitas ya. Sekarang ini Mas Nanda, fisioterapis timnas perempuan basketbol ya, Nanda. Ya Bang, salam Masih kan? kenal semuanya. Masih Bang, sampai sini. Oh, siap. Oke. Gimana nih? Mau nanya apa nih, Nanda? Ya masih berhubungan sama fibrosis tadi Bang. Hmm. Dengan kondisi ACL, ya dengan kondisi ACL MCL tadi ternyata ada penumpukan fibrosis, terus dilakukan operasi lagi untuk menghilangkan fibrosisnya. Target setelah operasi penghilangan fibrosis tadi itu, target berikutnya itu extensionnya langsung apa flexionnya? Dua-duanya. Kalau bicara prioritas fleksi dan ekstensi lebih penting daripada fleksi. Tapi segera setelah fibrosis, itu boleh agresif dilakukan latihan nekuk finale. Untuk mengimbanginya agak membantu Ini berapa bulan? Kita bicara berapa bulan? Pasien dengan kondisi 2 bulan setelah operasi ACL MCL tanpa ada robekan meniskus, Terus? hanya ACL MCL putus total. Terus habis itu selama sebulan pertama fibrosisnya menumpuk dan nekuknya flexionnya cuma dapat di 100, cuma dapat 110. Oke, ini di sebulan pertama cuma dapat 110. Di bulan pertama dapat 110 dengan target dokternya di bulan pertama itu 120. Terus habis itu karena udah mentok dari dokternya minta dioperasi lagi untuk ngilangin fibrosisnya. Apa indikator diketahui ada tidaknya fibrosis itu apa? Dari kondisi lututnya itu penekanan dalam flexioningnya udah maksimal. Oke. Jadi gini, untuk lutut fibrosis itu menurut Nanda bisa dilihat secara visual atau tidak? Nggak bisa. Kalau menurut saya bisa. Oke. Bedanya adalah untuk lututnya, untuk lutut 2 bulan, yang mana bentuknya sudah harus mirip kiri dan kanan, itu berbeda signifikan. Satu lebih gendut, satu lebih banyak cairan dan rasanya keras kan. Karena kita tahu fibrosis itu merupakan jaringan parut. Benar-benar. Ya, jadi secara visual kamu mesti bisa lihat dulu bahwa dia mengalami fibrosis. Sudah 2 bulan kamu melakukan manual terapi dengan baik, rilis, tidak ada perubahan dan tetap keras.
karena memang itu udah terlalu dalam. Jadi kalau sudah Iya benar. rilis dilakukan dengan baik tapi tidak ada improvement, latihan sudah maksimal tapi ini gue udah sesuai urutan latihan quadricepsnya, dari yang paling ringan aja dia nggak nongol quadricepsnya gitu. Gimana dia bisa gimana pasien ini fibrosis atau tidak, kan seperti itu. Jadi ternyata dari dokternya tidak sesuai target sehingga dilakukan operasi kembali. Iya. Yang Dan dioperasi kembali adalah fibrosisnya bang dibersihkan. meniskusnya enggak. Nggak ada sama sekali. Jadi tetap ACL dan MCL dari awal. Tetap MCL dan MCL dari awal, dan Oke. masuk bulan kedua udah mulai target tercapai semua sih bang. Cuman saya penasaran aja, sebaiknya lebih diutama. Ada yang diutamakan dulu apa emang langsung bisa dikejar dua-dua? Ekstensi nomor satu. Sederhananya nanti quadricep setting atau quad set di lantai bersandar ke tembok. Kalau kaki kiri bisa tanpa alas, ya kita selonjoran aja, and then terus neken. Kalau kaki yang satu bisa, kaki yang operasi harus bisa. Itu udah bisa atau belum pasiennya? Kalau pasiennya belum bisa, berarti dia belum memiliki standar quadricep yang baik. Dia belum memiliki standar quadricep yang baik, dia akan jalan dengan cara yang salah. Dia akan naik turun tangga dengan cara yang salah. Dia akan bangun duduk dari kursi dengan cara yang salah, sehingga terjadi kinesiofobia, takut bergerak dengan cara yang benar. Nah, itu tidak menstimulus lututnya untuk mulai berkontraksi dengan baik. Jadi sesederhana ekstensinya kejar sampai 0, fleksi kejar sejauh-jauhnya, karena sudah 2 bulan plus dan sudah di fibrosis operasi juga, sudah boleh dilakukan passive stretch. Tapi menurut Nanda, passive stretch dan muscle activation, yang mana yang lebih penting dalam kasus fibrosis? Kalau saya nilainya sih lebih ke passive stretch. Sorry, untuk kasus fibrosis, muscle activation itu nomor 1, man. Oke. Passive stretch, pasiennya harus ketemu kamu. Passive stretch, pasiennya harus home exercise dengan ROM-nya yang kamu paksa, yang pasiennya paksa kan, dengan tangan kan gitu. Nah, bagaimana kalau dia tidak melakukan? Bagaimana saat jalan dia masih pincang seperti yang saya bilang? Jadi kontraksi daripada quadricep itu mutlak diutamakan supaya ekstensinya terkejar, sehari-hari bisa terpakai dengan baik, sehingga fibrosisnya secara natural akan hilang. Menurut saya yang bikin dia delay adalah ini MCL-nya direkonstruksi juga. Direkonstruksi juga. Operasi MCL, LCL, atau prosedur LET, stabilisasi yang ditambah di sisi lateral, dan atau operasi MPFL, itu akan mempersulit kemampuan kontraksi quadricep dan nekuknya. Jadi double, rasa nekuknya itu double dibanding meniskus. Ya, jadi mungkin kamu menemukan kesulitan. Saya tidak menjudge pasiennya, tapi menurutmu karakter dari pasiennya disiplin atau tidak? Kurang sih bang. Oke, nggak bisa ya. Jadi mentalitinya nih harus dapat dulu nih. Kalau dia kurang disiplin, dan laki-laki perempuan, jika dia dipenuhi rasa takut seperti yang saya bilang, ini udah bumbu yang sempurna untuk terjadinya fibrosis nih. Jadi peran kita sebagai fisioterapis juga harus mengingatkan, itu fibrosis gitu. Dan kalau lu seorang atlet, mesti hati-hati, ini dampaknya nanti panjang ya. Yuk, seminggu lagi kita kejar sekian, 2 minggu lagi kita sekian gitu. Jadi kalau kamu sudah kasih targetnya, seminggu lagi, 2 minggu lagi gue ngapain, jalan dia tuh lebih terarah. Timbang yuk kejar yuk 120, kapan tapi 120-nya? 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi saya kalau konsul sama pasien yang fibrosis tuh agak galak gitu. Kamu sebulan lagi saya mau nekuknya udah sekian ya gitu. Kenapa? Kalau di bawah sekian nggak bisa, kamu bahaya, kamu akan delay cukup lama. Berarti mental imaginary-nya ngebantu juga ya bang ya? Banget. Jadi kata-kata kita udah bukan lagi sebagai visio, udah sebagai temen dia yang kasih support dia gitu. Karena nggak ada yang ngerti kondisi dia, kecuali kita fisioterapis. Kita harus berperan jauh sampai ke situ. Tapi keluhan yang kamu alamin sih cukup sering terjadi ya, karena bumbunya komplit semua tuh. Disiplin dan juga with MCL gitu. Jadi nggak bisa. Jar ya.
Makasih Bang, mantap. Mantap. Oke, ada lagi teman-teman yang berikutnya. Saya berharap pertanyaannya sih sebanyak-banyaknya nih. Kalau staff saya mau nanya juga, silakan ya. Saya beri waktu teman-teman jika ada yang mau bertanya lagi. Oh, silakan. Halo Kak Simon, sorry aku Halo. sambil di luar. Ya, it's okay. Kak, Amanda ya? iya betul Kak. Aku Hai, Amanda ya. Amanda. Kenalkan, aku Amanda izin bertanya Kak. Sebentar Jadi, dong, kamu visio di mana ini? oh iya Kak, aku visio di Rumah Sakit Permata Bekasi Kak. Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, makasih ya. Aku visio di Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke. Nah, yang aku mau tanya itu, aku dapet laporan pasien nih Kak, yang sebelumnya dipegang sama orang lain. Nah, itu case-nya dia udah 5 bulan nih Kak. 5 bulan, tapi nekuknya masih stuck. Belum sampai di 90. Karena pasiennya itu juga, dia takut kan buat latihan. Jarang juga sih. Pasiennya mengakui kalau, dia males buat latihan. Dan visionya juga jadi terhambat kan. Akhirnya udah 5 bulan masih 90. Akhirnya ke aku tuh. Dan aku bilang kan, kalau ini udah fibrosis Kak, udah 5 bulan, aku segini nggak nambah. Sorry, ke kamu 5 bulan? Kondisinya udah 5 bulan. 5 bulan baru datang ke kamu. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di tempat, nggak usah disebut namanya ya. Sebelumnya itu di tempat lain ya? Iya, Atau tidak visio? Iya, dia sebelumnya di tempat lain Kak. Visio ya? Iya, visio juga. Cuman karena pasiennya sendiri mager latihan, nggak latihan juga, dan akhirnya 5 bulan itu hanya di 90 aja nggak sampai Kak. Sebentar. Amanda, ini ada suaranya yang masuk ya. Oke, sudah ya. Boleh, Amanda? Lagi? Oke. Izin melanjutkan ya Kak. Iya, jadi 5 bulan baru datang ke kamu. Kondisi diagnosanya apa? ACL? ACL only. Cuma ACL doang Kak. ACL only. Oke. Nekuknya 5 bulan 90. Belum sampai 90, baru 70 kalau nggak salah Kak, terakhir 70 atau 75 gitu. Nah, itu kan kelihatan banget tuh Kak fibrosisnya, karena aku cek patelanya pun dia nggak mobile kan. Iya. Aku lagi sih. Halo Kak, sorry bisa dilanjutin lagi? Tapi sebentar, ini teman-teman yang lain tolong jangan di-unmute ya, supaya suaranya nggak masuk ya. Di mute aja Sep nanti ya kalau ada yang masuk ya Sep ya. Oke, lanjut Manda. Iya Pak. Ya Kak, jadi kondisinya udah 5 bulan, aku cek ROM-nya juga cuma 70, 75 lah kalau kita agak pasif paksa sedikit, 75 juga nggak nyampe. Nah, aku udah bilang kan ini fibrosis, udah ada fibrosis Kak, karena patelanya juga nggak mobile, terus dia kaku banget deh pokoknya. Aku bantu rilis pun maksudnya nggak terilis menurutku ya. Ya. Nah, terus aku bilang sarannya balik lagi deh ke dokternya gitu kan, biar dicek ulang. Cuma pasien ini, aduh kok aku malas banget ke dokternya, nanti panjang lagi kata dia gitu. Nah, dia berharap sama aku bisa nambah nih nekuknya gitu. Targetnya dia pengen nekuk lebih mobile lah lututnya, bisa tekuk lurusnya. Nggak bisa. Nah, nggak bisa, berarti harus bener-bener kita saranin tetap ke dokternya ya Pak. Mau diapain maksudnya dirilis atau dia, karena dia akhirnya baru sadar gitu. Oh yaudah deh aku latihan ini tapi kok nggak ada perubahan ya kata dia. Berarti emang bener-bener nggak bisa ya. Oke. 5 bulan. Fibrosisnya sudah terbentuk. Dan 5 bulan Kak. Dia bilangnya sih nggak 5 bulan ya. Dia sudah pakai kakinya untuk beraktivitas secara penuh. Maksudnya nggak bisa. Dia Dalam kondisi seperti gitu. ini, saya nggak ngerti di dalamnya cedera apa. Ini kan kita bicara baru fibrosis. Betul Kak. Yang sudah terbentuk karena tidak terapi dengan baik. 2, seperti yang saya bilang, pasiennya mengakui dia malas latihan. Benar. Gimana itu malas latihan tapi tidak mau fibrosis? Nggak bisa. 3, yang berikutnya adalah dia sudah memaksakan kakinya untuk beraktivitas secara sehari-hari. Dia akan mencari pola yang nyaman, Manda, yaitu dengan kaki semi flexion. Benar sih. Fibrosisnya sudah 5 bulan,
Mau jempol apa sikut saya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain karena bukan lagi dari ototnya. Kan kita berharap kita rilis ototnya, ada improvement dalam ROM-nya. Betul. Tapi kalau itu sudah fibrosis mengelilingi lututnya, nggak bisa. Oh, berarti emang harus mau nggak mau ya tetap harus balik lagi ke dokter pertamanya Yes, dia ya, Kak? yes. Oke, Mau oke. dokter yang sama, mau ganti dokter, tapi menurut saya 5 bulan di bawah 90 pasti akan dioperasi kembali. Operasinya dua, pembersihan fibrosis, jika Oke. meniskusnya di luka akan dibersihkan kembali, dan juga akan dipaksa tekuk. Tapi sayangnya untuk kondisi yang sudah terlalu delay seperti ini, bukan berarti dia keluar dari ruang operasi setelah melakukan operasi kedua, tiba-tiba nekuknya bukan berarti akan 120. Nggak bisa. Harus melewati proses fisioterapi lagi. Makanya saya Berawal lagi seringkali ya. minta pasien-pasien yang melakukan manipulation under anesthesia atau revisi, kamu foto atau video kaki kamu sudah ditekuk full dalam kondisi bius. Oke. Supaya kamu tidak ada alasan lagi untuk latihan nekuk. Kamu lagi tidur nih, lagi merem nih, lutut kamu bisa nih, tumitnya kena pantat gitu. Kenapa sekarang sadar nggak berani lagi? Berarti kan fear-nya yang terlalu tinggi. Ini kita lagi ngebahas orang yang ada di kepikiran kepala saya nggak sih, Manda? Beda, Kak. Ini beda orang. Kalau yang Ini, ini progresnya bagus, Kak. oh bagus, Progresnya puji bagus. Nah, Tuhan. cuman yang kanannya kan cedera lumayan banyak ya, Kak. Nah, yang kirinya menurutku ada suspek meniskus. Iya, kalau dia sudah terlalu lama dan tidak pulih-pulih, dia akan melukai kaki yang satunya. Itu Iya, sudah karena kan mutu. kompensasi ya juga Pasti, segala macam. Tambah aktivitas pasti. kerjanya luar biasa ya. Nah, Mm. Kak, kalau case yang ini nih, Kak, pasien yang Kakak paham Yang lah kedua ya. ini ya, Nah, yang kedua. Nah, ini aku mau tanya, Kak. Kaki kanannya udah lumayan oke. ya. Sebenarnya bisa naik fase tuh bisa. Cuma kan ketika kita naik fase, kirinya harus bagus dong. Nah, sedangkan kirinya tuh baru napak aja dia udah sakit, Kak. Jadi aku tuh Kiri bingung ini yang operasi ngerjainnya. atau tidak, sorry? Yang kiri tuh nggak sama sekali operasi, Kak. Tidak operasi. Sama sekali nggak operasi. Jadi yang kiri napaknya udah sakit. Berdiri Nggak lama. bisa. Udah Sorry, sakit berdiri lama udah usia sakit. berapa? Lupa lagi usianya ya. Kisaran, kisaran. Masih kisarannya sekitar belum 40 lah. 30 ya. 35. Ditakutkan sudah terjadi early OA dan radang inflamasi terus atau ada robekan daripada meniskusnya sih. Nah, Itu akibat udah. terkompensasi terlalu lama. Oke. Nah, yang kiri kan aku kasih program penguatan biasa lah ya, Kak, buat bisa segala macam. Suspek OA-nya pertama tuh kelihatan. Yang kedua, karena dilatih juga, OA-nya bagus, Kak, space-nya berubah gitu kan, OA-nya bagus. Nah, ada rencana MRI nih, berarti ada kemungkinan bisa jadi meniskus ya, Kak? Kemungkinan besar karena ada sakit kan. Iya. Karena Nah, disertai dengan rasa sakit kan. Nah, berarti kalau kayak gitu nih, Kak, aku kan bingung banget ya buat latihannya. Tetap fokusnya di kanan, apa beresin yang kiri, atau gimana ya, Kak? Menurut saya prioritasnya adalah pasien ini bisa beraktivitas dengan rasa sakit yang berkurang ya. Intinya itu Jadi ya. jadi kamu tetap melakukan di dua kakinya, tidak hanya satu Oke. kakinya saja. Jadi kamu tetap kerjain yang tidak dioperasi, sambil tetap memfokuskan mengejar yang dioperasi tersebut. Oke, Kak. Tapi yang paling penting harus rajin dan solusi mengenai kaki yang tidak dioperasi itu harus diperjelas berdasarkan tindakan. Nah, sedangkan next MRI-nya tuh nunggu 2 minggu lagi apa 2 bulan lagi, aku lupa lagi. Pokoknya selama ini kan aku ditargetin buat latihan terus buat kaki kirinya gitu. Nanti kalau misalnya belum ada perubahan baru next MRI, katanya kayak gitu. Berarti emang harus tunggu hasil MRI-nya ya, Kak. Tapi kelihatan banget kalau tes meniskus tuh menurutku goyang ya. Ya, Jadi bisa aja, harus bisa aja, bisa. Oh, berarti bisa ya, Kak, karena kelamaan kompensasi jadi bisa meniskus ya, lah. Kak? Nanti kamu akan ada kasus, ini kita bicara umur 30-an ya. Heeh. Saat kamu pegang pasien lebih tua, yang kanan OA 5 tahun gitu. Nanti yang di total knee replacement itu yang kiri duluan. Karena menanggung beban itu sangat umum. Kompensasi itu bahaya, makanya seseorang tidak boleh cedera terlalu lama. Oke. Itu Yaudah, ya, Kak. Manda ya. Terima kasih banyak, Kak.
Oke, thank you. Ya. Grab kok. Oh ya, 5 bulan masih delay. Agak berat kasusnya ya. Pasien males latihan dan mungkin terkendala juga loh. Seringkali tuh pasien menggunakan BPJS, kontrolnya susah dan lain-lain. Dan yang berikutnya itu adalah dia mau visio gimana, orang dia masih kerja 9 to 5 gitu loh. Jadi kondisi-kondisi tersebut sejujurnya mempersulit sih daripada proses rehab seseorang gitu. Dan kita sebagai visio juga harus mengerti dan mencari solusi gitu. Kamu kan kerja, kalau nggak bisa ke klinik atau ada keterbatasan, nih exercise-nya lakuin gitu. Kita nggak bisa bantuin apa-apa lagi. Ya, kita nggak nuntut kamu datang ke klinik terlalu sering karena keterbatasan tersebut gitu loh. Gimana kita mau suruh dia datang seminggu 4-3 kali? Jika satu, maaf dananya terbatas, waktunya nggak ada gitu. Jadi balik lagi ke motivasi daripada orangnya tuh harus kita perbaiki. Baik, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Oh, yang kemarin yang bertanya banyak ya. Ini boleh loh, siapapun bertanya. Kak, izin kamu bertanya nih, Kak. Halo. Halo Kak, saya Manda. Maaf, siapa namanya? Manda Namanya dari pengguna Medan. Zoom nih soalnya. Nama saya Ira Manda Sari. Oh, dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan. Iya. Berarti nanti saya buka di Medan, kamu ngelamar ya? Insya Allah Kak. Gimana? Ini kan saya ada pasien nih Kak, seorang atlet nih, atlet bola. Dia tahu musim lalu itu di PSMS, gitu kan Kak. Oke. Terus dia cedera di tarkam. Waktu Oke. tarkam, nah salah landing nih. Dia salah landing dan langsung fisioterapi. Nah setelah 2 minggu fisioterapi, bengkak sudah menurun, terus nyeri sudah berkurang, terus RO-nya sudah meningkat sekitar fleksinya 135 Kak Simon. 2 minggu ya? Iya benar Kak. Belum MRI ya? Belum Kak. Di situ dia kendalanya Kak. Terus setelah 2 minggu itu ada gerakan tertentu yang membuat dia sakit, gerakan tertentu. Itu Kak Simon. Nah, Sebelum ke sana, dia kan iya. sudah ketemu kamu. Mm-mm. Kamu sudah melakukan tes khusus yang tadi saya bilang belum? Sudah Kak Simon, sudah. Hasilnya? Hasilnya Menurut kamu sementara? ACL sih Kak Simon, tapi dia di grade pertama. Tahu dari mana? Hasilnya gue yang sedikit. Berdasarkan tangan kamu? Iya, dari itu tadi kan Iya, berdasarkan disebutnya mungkin sementara bukan ya. grade pertama lah gitu kan. Tapi kan ada kemungkinan ACL Betul. gitu, ada kemungkinan Dipertegas ACL. dengan MRI nantinya. Iya. Nah, Baik. dan Oke. setelah itu saya suruh untuk MRI ataupun konsul ke dokter ortopedik kan Kak Simon. Nah, hasil MRI-nya completed ACL ruptur. Oh, berarti grade tangan kamu salah ya? Nah, dia tuh lompat aman Kak Simon, itu yang herannya juga, lompat aman, terus lompat dia nggak ada sakit. Lompat nggak akan sakit. Terus dia Lari lurus nggak akan sakit. iya benar. Coba suruh pivot, coba suruh muter. Kemarin dia muter nggak begitu sakit Kak Simon. Karena dia seorang atlet, lututnya lumayan kuat. Terus Tapi dia ketika ada dicoba kompetisi atau hal yang lebih berat, misalnya dia sparring, coba aja. Besar sekali resikonya, telak lagi, bengkak besar lagi. dan kemarin sudah konsul ke dokter nemenin dia kan Kak Simon, dan dokternya juga bilang sih ini ada kemungkinan putus bisa jadi, cuman karena dia ototnya kuat, dia nggak berasa gitu loh. Dan goyang itu tipis banget Kak Simon, tipis banget. Satu, dia seorang atlet dan lututnya bisa mengkombinasikan dengan baik. Berhubung dia seorang atlet, kamu nggak tahu ini cedera keberapa di dia kan? Cedera pertama Kak Simon. Dia nggak pernah mengalami cedera sebelumnya. Belum pernah sama sekali Kak Simon. Usia? Usia 26 tahun.
Oh, masih muda. Iya, masih muda. Oke, sekarang yang 35 jadi tahun. kendala apa? Nah, jadi kendalanya itu kan belum ini disuruh dokternya untuk MRI kembali untuk membandingkan hasil MRI 1 dengan MRI satunya lagi. Karena dokter Akan juga belum akan bisa dilakukan atau tidak? memastikan. Iya kan Simon? Akan dilakukan atau tidak? Akan dilakukan. Kemarin udah MRI tinggal nunggu hasil. Di hari Kamis ini tinggal nunggu hasil. Oh, oke, nanti tinggal kabarin ke saya hasilnya gimana. Iya Kak Oke, Simon. yang Jadi jadi pertanyaan kamu? boleh nggak dia sebelum nunggu hasil ini ataupun nantinya kan ataupun hasil MR-nya itu sama nih kompetitif ACL. Boleh nggak dia latihan sebelum operasi Latihan dengan misalnya visio? latihan fisio ataupun mandiri? Oh ya boleh dong, harus. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak dia tarkam lagi? Ya nggak bisa. Tarkamnya tidak bisa pastinya. Tidak bisa. Maksudnya Jadi sampai latihannya. hasilnya keluar, itu tidak merubah program yang kamu berikan. Selama programnya masih uncertain, masih belum pasti, kamu harus pastikan fokus kejar nekuk lurus dan juga kekuatan ototnya. Udah, jangan kamu challenge ke agility, jangan kamu challenge ke lompat satu kaki, lompat dua kaki, atau gerakan yang sulit gitu. Lakukan penguatan dasar aja sampai nanti MRI-nya jelas keluar. Apalagi MRI-nya sudah 2 kali. Jadi dia tetap harus latihan sampai MRI-nya keluar. Dan katanya itu ada penumpukan cairan sama dia ada juga strain LCL ya. Ya, mungkin saja. Jadi, oke. Ini sering banget terjadi di orang-orang yang kakinya kuat. Saya punya pasien di cabang PIK, sudah harus operasi ACL, konfirmasi dari dokter di Singapura dan juga dokter di Indonesia. Kamu tahu nggak dia bisa lari half marathon 21K tanpa rasa sakit, finish dengan baik. Karena dia tuh semi-semi bodybuilder. Ototnya gede banget. Quadricepsnya lebih kuat daripada saya. Artinya apa? Peran otot untuk mengcover beban yang diterima oleh lutut, meskipun ACL-nya sudah rupture atau partial rupture, itu besar sekali. Sehingga dirasakan sama orang-orang seperti ini, gue bisa, gue nggak sakit gitu loh. Tapi ketika di challenge untuk main paddle, main bola di mana ada gerakan memutar atau dia harus pivot, saya yakin akan kena lagi. Jadi kalau pasien yang mau operasi, operasi. Kalau pasien yang nggak mau operasi, pilih jalan. Kita kuatin maksimal. Kita lakukan tes seperti di video TikTok saya, 7 tes sebelum back to sport. Kalau lulus ya lulus. Tapi ada kemungkinan lu saat 5 menit ke lapangan langsung putus lagi ya. Karena MRI-nya ini nggak jelas. Jadi ada orang yang mau, udahlah MRI udah 2 kali udah jelas. Nggak, gue rasa gue cukup kuat gitu. Kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau pasiennya punya keinginan, apalagi kita tahu kalau dia pemain liga dan juga tarkam, ya kita tahu dia butuh mata pencaharian ya untuk diri dia gitu. Jadi kamu kasih opsi seperti itu yang saya tadi bilang, komunikasi. Kita nggak bisa bilang nggak bisa, lu nggak bisa tarkam. Nah, emang kamu mau bayarin duit tarkam dia sekali main? Kan tidak. Jadi kita berikan, lo kalau ngelakuin A begini, kalau B begini. Jadi keputusannya ada di kamu. Saya sebagai fisioterapi sudah memberikan jalannya. Mau operasi fokus rehab dulu, atau mau paksain dikuatin dulu, cedera sekali lagi baru operasi. Sih itu juga sih kendala Kak Simon yang kayak kakak bilang mental sih balik Kak Simon. Nah mentalnya itu memang mental yang nggak siap menghadapin kalau dia operasi terus Nggak semua orang siap. Nggak semua orang punya proteksi tersebut. Sayangnya untuk atlet di Indonesia, mata pencahariannya itu dengkulnya kan gitu. Tidak ada proteksi seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, pemasukan dalam bidang lain. Kita ngomongnya udah kompleks gitu. Ceritanya macam-macam. kendalanya itu juga sih Kak Simon mental dia lagi balik. Mentalnya nggak semua orang siap. Jadi Kak Simon nanti Ada saya ya? kirim hasil MRI keduanya ya Kak Simon. Nanti saya kalau ke Medan mampir ya ke tempat saya di Walter Mongin CD ya. Bangun sini, dekat-dekat. Oke, Kak Simon kabarin aja. Saya ada di depan showroom BMW, persis di depannya, di sebelah gereja. Lapangan padel baru.
Fisio Yang sebelah Rehab. sempurna ya? Sempurna ya? Jujur saya nggak apa, pokoknya depan BMW aja. Oke, siap Kak Simon. Oke, thank you Manda. Baik, teman-teman yang lain silakan, masih saya buka pertanyaan. Boleh ya, langsung angkat tangan atau langsung bicara ya. Ada lagi? Oh, halo, itu siapa namanya? Yoel, Mas Yoel dari Kudus. Silakan. Ya, selamat malam Kak Simon. Halo, selamat malam Mas. Izin bertanya, Ya. eh, saya ada pasien post rekonstruksi ACL, tapi si pasien tersebut terlambat untuk melakukan fisioterapi. 1 bulan itu pasca operasi baru menjalani fisioterapi. Nah, ini kondisinya sekarang untuk flexingnya terakhir 1 bulan. 115. 1 bulan terlambat fisioterapi, tapi sudah fisioterapi sekitar 1 bulan juga. 2 bulan 115. Ya, 15. Nah, itu ACL murni. ACL murni. Nah, Oke. itu sudah bersimpuh, dan tapi untuk menambah fleksinya sudah mentok Kak. Jadi sudah berat sekali karena mungkin fibrosisnya yang sudah terlalu tebal dan juga Kamu ekstensinya tahu dari mana ada fibrosis? itu dari apa pergerakan kninya itu sudah seperti ada yang mengganjal gitu Kak. Bisa full ekstensi kan? Untuk ekstensinya itu tidak bisa 5 derajat. Fibros. Oke, terus? Nah, minta sarannya Kak untuk mengejar fleksi dan ekstensi ininya bagaimana ya Kak? Karena untuk berjalan pun belum bisa normal. Jadi kayak pincang ya? Ya, Tepuk pincang sebelah. dan semi fleksi ininya. Mas Yoel, maaf, di rumah sakit atau di klinik Mas? Kalau ini saya sedang menempuh profesi di Rumah Sakit Ketilang Semarang. Oh, jadi ini kasus lagi di lahan profesi ya? Ya, Kuliah di mana Mas Yoel? Maaf. saya di Poltekkes Jakarta 3. Hah? Oh, Poltek Jakarta 3 ya? Ya, Oke, baik Mas Yoel. Saya coba jawab ya Mas Yoel ya. ya. Jadi kalau eh, saya tuh pakai hitungan bodohnya Mas. Menurut saya tuh 100 up harusnya masih bisa dikejar Mas. Fibrosis yang berat itu adalah 90 down Mas. Kita ngomong 2 bulan ya. Terus ekstensi 5 itu juga masih bisa dikejar. Apalagi dia sempat di fase golden periodnya ya, terlewat tidak melakukan fisioterapi dengan baik ya, 1 bulan ya. Jadi menurutku Mas, kamu kejar ekstensinya dengan baik, kamu kejar quadriceps dengan baik, ini sudah 20 bulan, lakukan leg extension, leg curl yang banyak, quad set yang banyak, diawali dengan pakai busa dulu di bawah lutut, baru tidak pakai busa jika sudah bisa. Beliau harus front hang, beliau harus leg extension, leg curl yang baik, balance berdirinya juga harus bagus, make sure kamu pastiin dia bisa single calf raises, dan juga berdiri satu kaki untuk menopang aktivitas sehari-hari dia Mas Yoel. Kalau dia tidak bisa dan jalan selalu semi flexion, itu inflamasi terbentuk terus Mas, fibrosisnya makin lama makin tebel, bukan malah semakin hilang. Jadi sekarang kita kejar-kejaran sama waktu untuk mengejar fungsi daripada ototnya supaya secara alami fibrosis yang menurut saya masih ringan karena 115 supaya bisa hilang. Jadi dia datang ke kamu 1 jam, latihan simpuh bla 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 bla, sampai luar klinik fisioterapi jalannya semi flexion kan? Itu kan habit atau kebiasaan yang mempertegas fibrosis Mas. Dan di rumah dia tambah parah juga nggak mau fisio misalnya. Itu berat Mas kondisinya. Jadi kamu harus edukasi. Target saya sih di bulan ketiga
Pokoknya minimal 130. Kalau tidak, menurut saya kamu harus ketemu dokter. Dan kamu juga sudah harus kasih ini Mas Yoel, compression gitu. Pasiennya dalam posisi quad set, lalu kamu tekan lututnya ke bawah untuk mengejar ekstensinya. Kalau kamu cek video TikTok saya sering melakukan itu ke pasien-pasien ya. Tapi boleh dilakukan 2 bulan up ya, untuk mengejar ekstensinya Mas. Dan biasanya pasien akan mengalami sakit, tapi lama-lama banyak repetisi atau dilakukan 2-3 kali, ekstensinya bertambah. Nah, semenjak itu pemulihan itu lebih baik Mas. Kamu juga jangan lupa untuk melakukan rilis di sekitar patelanya, popliteal, dan juga tendon patella yang paling penting, dan hal-hal yang hamstring. Ya, nggak ada video rilisnya Mas, tapi ya seperti suka lihat di Physio Rehab aja lah. Dan kamu bandingkan dengan kaki yang satu, ketika ditekan rasanya tuh harus begitu. Kalau masih beda, berarti scar tissue-nya masih terlalu banyak Mas. Baik, terima kasih Kak Simon atas sarannya. Cukup lengkap ya. Luar biasa. Nanti update ya Mas ke saya Mas. Mudah-mudahan Ya, pasiennya membaik. Pas dia siap. lagi latihan di foto atau video aja Mas, terus di japri saya nggak apa-apa, nanti saya kasih komen Mas. Kan Oh nomor ya, saya ada di grup kita Mas. ya. Terima kasih Kak Simon. Terus nanti habis Nanti profesi kerja di mana Mas? eh Ini belum tahu aslinya Kak. Kudus Mas. Kalau saya asli Kudus. Saya belum punya Mas cabang Jawa Tengah Mas. Nanti ya, saya buka di Jogja ya. Amin. Amin. Oke Mas Kiel, thank you. Terima kasih. Yes. Seru ya, pertanyaannya menarik-menarik ya. Yang berikutnya, silahkan. Yuk, jangan ragu loh untuk nanya kondisi pasiennya. Silahkan itu Gabriel Eric. Langsung saja. Terima kasih Kak Simon Yes. untuk Halo kesempatan Mas berikutnya. Gabriel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Erik Aridit Penugra, bisa dipanggil Erik. Saya merupakan mahasiswa fisioterapi semester 7 di Universitas Tokorejo Semarang. Nah, Universitas untuk mana Mas? Semarang. Universitas Tokorejo Semarang. Oke. Itu D4, D1 Mas? S1. Oke, silakan. Nah, ini saya tanya lebih ke dasar ya Pak saya. Karena It's dari okay. kasus terus ya, apalagi saya kan belahan preklinik baru ini nanti, semoga saja ini kan dapat bisa menjadi bekal untuk saya di preklinik. Untuk pertanyaan saya, tadi kan ada dalam ambilnya grafnya beda-beda tadi ya. Nah itu cara membedakan respon normal pasca latihan, misal dia nyeri ringan atau inflamasi dengan tanda-tanda komplikasi serius pada graf di fase 1 itu bagaimana Kak? Untuk cara pembedaannya? Oh, ini maksudnya untuk setiap graf ya Mas ya berarti ya? Di setiap graf bisa atau mungkin lebih kompleksnya itu seperti apa gitu? Oke, berarti kita membahas mengenai komplikasi yang terjadi pada graf gitu. Ya, lebih tepatnya membedakan respon normal pasca latihan, misalnya nyeri ringan atau inflamasi, nyeri yang ditimbulkan oleh inflamasi, dan juga dari komplikasi dari graf di fase satunya itu. Oh, 2 pertanyaan. Saya nangkepnya 2 pertanyaan ya. Oke, saya bahas dulu yang pertama Mas Gabriel. Kalau tidak sesuai dengan yang ditanyakan, tolong beritahu aja ya. Jadi yang pertama Mas Gabriel, mengenai respon normal seseorang ketika dilatih itu seperti apa ya? Jika kita berikan fase 1 ya. Yang mana sih yang kayaknya saya ngasihnya kebanyakan nih, saya ngasihnya kedikitan nih, saya ngasihnya udah tepat nih, seperti itu kan. Kamu yang pertama fokusnya adalah, ini asumsi saya pasiennya fresh ya. Kita nggak bicara pasiennya delay baru datang ke kamu ya. Pasien hari ke-5, baru hari ke-5 pasca operasi, and then kamu pegang di lapangan ya. Asumsi seperti itu ya. Nah, yang harus diperhatikan dengan program yang sudah tersusun rapi di kepala kamu ketika pasien melakukan adalah satu,
Tidak boleh ada nyeri berlebih yang terjadi, Mas Gabriel. Ya, saya baca di protokolnya Kak Simon, nekuknya 90 nih. Kok pasiennya 45 udah teriak-teriak nih, nggak bisa. Pokoknya harus 90. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi protokol yang ada dalam dunia ACL itu setiap pasien memiliki journey yang berbeda-beda, Mas. Jadi saya baca di protokol menurut London protokol nekuknya udah harus 90. Kok kamu nekuknya baru 45? Kamu harus paksain ya. Kalau enggak kamu bla 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 nggak bisa. Bagaimanapun intensitas rasa sakit dan kemampuan pasien adalah prioritas nomor satu, Mas Gabriel. Tapi ketika kamu menemukan kendala, kamu harus tahu dengan bahasa yang baik bahwa agak kurang ya Pak ya nekuknya ya. Kita kejar yuk atau kamu cari tahu kenapa dia nekuknya terlambat, kamu selidiki yang dalam. Jadi dalam proses rehab itu sakit pasti sakit, tapi sesuatunya masih terkontrol. Yang kedua, yang paling bahaya itu ketika sakitnya menetap 24 jam kemudian, Mas Gabriel. Habis kamu pegang di lahan, besok ketemu lagi kan, Mas, habis sampean pegang lutut saya makin nyut-nyutan yang tadinya enggak gitu. Berarti materi yang kamu kasih berlebihan. Jadi kamu harus menyesuaikan atau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dengan kondisi pasien tersebut. Dan setiap orang beda-beda. Tapi protokol yang ada menentukan ini sesuai target, ini di bawah target, oh ini di atas target. Jadi menurut saya responnya adalah rasa sakitnya itu nggak boleh menetap, Mas, dalam proses latihan. Yang kedua, yang ketiga, nanti kamu juga bisa dapat respon. Mas Gabriel, semenjak kamu kasih latihan ball slide, lutut saya di rumah gerakannya lebih enak loh. Bagus ya ternyata ya latihan itu. Nanti kamu juga bisa mendapatkan respon positif seperti itu dari pasien. Artinya apa? Maksudnya di lahan itu kan kadang pasien dipegang si A, besok dipegang kamu gitu ya. Sering bertukar kayak saya dulu kan. Nah, itu berarti latihan yang kamu berikan tepat untuk fase pasien tersebut, Mas Hendro. Jadi berpatok pada protokol, tidak boleh berpatok kepada insting kamu, itu nggak bisa. Protokol, jadi kita nggak nebak-nebak. Berpatok pada timeline, berpatok juga pada kondisi aktual daripada pasien yang berbeda-beda. Oke, itu yang pertama ya, rasa sakit dan berpatok pada protokol. Terus yang kedua, mengenai graf, yang saya temukan adalah jika pasien di visio rehab ya, kita ambil dulu yang paling familiar graf, ini di Jakarta ya Mas. Saya nggak tahu kalau di daerah lain, dokter-dokter itu cenderung pakai gracilis atau semitendinosus. Kita pakai otot hamstring. Itu nomor satu. Jika itu terlalu kecil, dia akan ambil di peroneus. Cuman dua ini nggak ada lagi gitu. Jadi ketika hamstringnya dilukai, berarti kita harus fokus memperhatikan fleksi dan ekstensi daripada hamstring. Ya, ketika kamu ngambil graf dari hamstring, itu fleksi ekstensinya lebih bermasalah daripada orang yang ngambil dari peroneus, Mas. Jadi kamu harus tahu poin tersebut. Kamu nggak boleh ketinggalan fungsi hamstring yang berkurang gara-gara semitendinosusnya volumenya berkurang. Ya, itu kamu perhatikan. Dan hamstring semitendinosus di protokol yang saya buat, yang saya nggak share di sini, itu saya beri catatan kapan bisa dilakukan front hang, kapan bisa dilakukan massage, kapan bisa dilakukan stretching. Jadi graf yang baru diambil dari semitendinosus itu tidak boleh di stretch pada 5 minggu ke bawah. Biarkan hamstringnya beradaptasi dengan baik. Yang kedua Mas, dari peroneus. Peroneus itu kan fungsinya eversi daripada ankle ya. Kenapa ngambil dari peroneus? Jadi saat ankle-nya diambil, dikurangi, plantar dorsal inversi eversinya kan akan terganggu karena satu kakak beradik dari 4 nih cedera nih, yaitu peroneus nih. Volumenya diambil untuk menggantikan graf daripada ACL-nya. Jadi jangan sampai eversi, inversi, plantar dorsal daripada ankle pasien yang mengambil graf daripada ankle terganggu. Caranya gimana? Di awal, jangan lupa untuk rutin melakukan palmar dorsal inversi eversi tanpa menggunakan kayu. Di atas 4 minggu, baru kita pakai resistant band. Di atas 6 minggu, baru kita melakukan ankle roll. Baru kita melakukan calf raises, dia harus bisa single leg calf raises. Jadi kira-kira kalau dari grafnya kita harus tahu seperti itu. Di
Jadi saat pasien datang untuk visio rehab, ambil grafnya dari mana? Saya lihat dulu aja di ankle-nya ada luka atau enggak. Kalau nggak ada luka sudah pasti dari semitendinosus. Kalau lukanya di atas patella ya berarti dari quadricep tendon yang seperti saya bilang. Which is sekarang masih jarang sih, hanya 1-2 dokter yang melakukan. Begitu Mas Gabriel. Sudah cukup menjawab kah? Cukup Kak. Terus ini ada tambahan lagi. Boleh. Mau berapa Tadi kan pertanyaan lagi nih? Boleh. tadi kan terkait protokol ya Kak ya. Selama ini yang sudah saya baca kan protokol kan beda-beda juga seperti kata Kak Simon tadi. Ya. Lebih baik mana, lebih efektif mana eh, jika kita berorientasi pada protokol standar seperti yang sudah ada di literatur dan juga atau lebih efektif mana jika kita berbasis pada capaian klinis individu dari pasien. Pertanyaannya seolah sudah praktek 5 tahun ya Mas Gabriel ya. Luar biasa. Sekarang saya tanya begini Mas. Capaian klinis daripada si pasien ya. Pasien datang 3 bulan setelah operasi ACL meniskus, tapi baru ketemu Mas Gabriel di bulan ketiga. Gimana Mas Gabriel tahu dia sudah sesuai targetnya atau belum? Caranya gimana? 3 bulan. Caranya gimana? Untuk mengetahuinya ya Pak ya, mungkin kalau mungkin dari saya sih selama ini mungkin yang ini sih basic-basic dari protokol-protokol yang sudah. Ya udah, itu jawabannya. Udah dijawab sendiri ya. Jadi gini Mas, kalian boleh searching ya, ini gratis di internet. Namanya Fowler Kennedy protokol. Saya suka sama protokolnya karena menurut saya detail. Tapi punya saya lebih detail sih. Karena saya tambah-tambahin dengan karakter Indonesianya gitu loh. Yang mana tidak ada di Fowler Kennedy. Jadi kalau sebuah protokol dibahas lebih dalam, Mas Gabriel ya, kita menyertakan semua kasus gitu, delay dan tidak delay, itu saya yakin 300 halaman gitu. Karena terlalu banyak dan luas. That's why protokol yang ada itu disimplify. Sesimpel mungkin Mas Gabriel. Kan 3 bulan tadi saya bilang, kamu kan tinggal buka protokol yang ada kan. 3 bulan itu goalsnya ini. Kok pasien saya nekuknya baru 120, pasien saya kok belum bisa naik turun tangga, padahal 3 bulan ACL murni udah harus lompat 2 kaki, lompat 1 kaki mungkin, atau juga sudah lari. Protokol yang ada, kamu periksa lagi si pasien ini sesuai atau tidak. Jadi kamu harus balik ke protokol, tapi mengedepankan kondisi klinis si pasien. Jadi jangan, menurut saya 3 bulan kayaknya kamu harus sudah bisa lari deh gitu loh. Siapa kita gitu loh. Ini kan kawan-kawan senior kita fisioterapis yang pintar-pintar di luar negeri sana tuh sudah membuat protokolnya dengan sumber-sumber jurnal yang jelas Mas Gabriel. Jadi patokannya adalah protokol tersebut, tapi tetap kamu sesuaikan dengan si pasiennya ya. Kamu harus kasih tahu pasiennya, edukasi pasiennya jika kamu kecepatan, kamu kelambatan, kamu on track kok gitu. Tahu dari mana? Dari protokol. Tinggal kamu pegangan protokolnya yang mana. Gitu Mas Gabriel. Baik, terima kasih Kak. Saya belum ada buka plan di Semarang nih Mas. Nanti kalau buka di Semarang join ya. Siap Pak. Udah cukup clear ya Mas Gabriel ya. Baik Kak, terima kasih banyak. Mantap. Thank you. Yang berikutnya Fajar. Malam Mas Simon, Halo Mas Fajar. bertanya. Kayak pernah ketemu ya Mas Fajar ya? Iya, jadi 2 tahun yang lalu kita pernah bertemu Mas. Di yang Karawaci pernah, yang di Serpong pernah. Sorry, ketemu dalam rangka? Jadi dulu saya sempat daftar kan, karena memang banyak pertimbangan, saya mengundurkan diri waktu itu. Oh
Oh ya, berarti kamu nggak boleh nanya sekarang, Mas Fajar. Nggak bisa Bercanda, gitu. bercanda. Sorry. Lulusan mana, Mas Fajar? Sorry, Gimana Mas? lulusan mana? Dari Solo Mas, UMS. Oke, oke, oke. Iya, iya. Gimana pertanyaannya? Jadi gini Mas, aku nanya bukan di fase 1, tapi di luar fase 1 ya pastinya. Ini Mas, kita kan sering banyak nemuin pasien itu ACL meniscus ataupun ACL aja. Nah, kan kita kan nggak murni cuma fokus olahraga ya ataupun yang lainnya. Sedangkan kita kan harus bekerja dan lain-lain. Nah, yang jadi pertimbangan ketika pasien itu udah positif ACL ataupun meniscus yang mengharuskan dia itu harus operasi atau boleh nggak operasi itu kriteria atau pertimbangannya seperti apa Mas? Jadi kayak misalkan ada pasien nih ACL meniscus tapi mungkin dia nggak sesakit pasien ACL meniscus yang lain atau nggak minim gejala klinis kayak gitu Mas. Ini kondisinya putus total atau parsial, Mas? Putus ruptul ACL total sama meniskusnya lateral sama medial udah kena. Usia? 26. 26. Kebetulan sendiri Mas. Kebetulan apa? Saya sendiri. Oke. Baik. Jadi sekarang kamu kerja atau gimana, Mas Fajar? Sekarang masih kerja di Tangerang tapi mau pindah ke Surabaya Mas. Oh, sekarang di Tangerang tapi mau pindah ke Surabaya. Jadi patokan operasinya satu ya, ya muluk-muluk lah. Kamu ketika mau operasi biayanya sudah ada. Oke, ya. Lalu Pemulihannya sudah tahu mau di mana. Kamu tetap nggak bisa sendiri loh. Pasti tetap harus difasilitasi oleh satu fisioterapi. kalau istrinya juga fisioterapi Mas? Oh ya boleh, nanti istrinya sama saya berarti saya jelasin. Terus yang berikutnya instrumennya sudah punya atau belum gitu. Terus yang berikutnya kamu pikirin lagi adalah dalam masa rehab yang berat ini nggak mungkin gampang loh untuk 3 bulan pertama. Kamu akan tetap kerja atau tidak? Gitu. Saya tanya itu semua ke pasien Mas Fajar. Ya, kamu mau operasi? Iya. 3 bulan gimana? Saya dapat dispensasi dari kantor. Saya boleh nggak boleh nggak kerja? Oh ya silakan. Operasi aja. Ya. Nah, jadi golden periodnya kamu punya. Nah itu Mas Simon, saya cuma dikasih 2 minggu. Habis itu saya suruh lanjut kerja dan terapinya cuma boleh seminggu sekali. Ya bisa-bisa aja, asal kamu komitmen seminggu sekali datang dan melakukan PR di rumah. Itu ya, kita bicara mengenai kehidupan si pasien jika dia mau melakukan operasi itu bakal ada perubahan. Tidak mungkin tidak berubah. Lalu yang berikutnya adalah ketika putus total disertai meniskus dan lain-lain, kamu wajib menguatkan otot kamu, tapi kamu tidak bisa berolahraga Mas Fajar. Kamu jangan pikirin mau long run, kamu jangan pikirin mau badminton, mau main bola. Berujung merusak tulang rawan dan juga lutut kamu, sehingga nanti usia 50-60 kamu susah sendiri. Sekarang nggak susah. 50-60 kamu susah sendiri, berujung total knee replacement. Ya, kita banyak pasien usia 60-70 kakinya sudah satu sisi loh. Kalau dua sisi kan genetik, satu sisi. Oh iya, saya pas kuliah di US, ACL saya putus. Tapi waktu saya masih muda kan, operasi ACL belum ada. Nah sayangnya tuh pas tua menjadi total knee replacement. Kita banyak pasien seperti itu. Jadi saya biasanya menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Anda maunya gimana? Tapi ketika patokannya sudah putus total dan juga disertai dengan meniskus dan lain-lain, kalau tidak mau operasi wajib dikuatkan dan tidak boleh olahraga yang sifatnya high impact. Jadi kamu tergantung dengan strengthening doang. Hingga naik motor, naik mobil, naik turun tangga, sholat, traveling masih bisa. Tapi ketika disuruh lari dan pivot, bye-bye. Gitu. Jadi memang baiknya harus operasi ya Mas? Baiknya operasi, tapi jika memutuskan jalan operasi, kamu pastiin rehabnya sudah baik. Punya jalur yang benar dan tepat. Tapi kalau misalkan nggak dioperasi nanti komplikasi ke depannya Pengaturan, itu yang saya bilang.
Kalau kamu ini kamu pengapuran rusak. Jadi mengenai cedera yang lain. Pasti pengapuran ya. Sudah pasti, sudah yang di operasi ACL saja kehadiran pengapuran itu pasti ada, apalagi yang tidak dioperasi. Jadi pasien yang dioperasi ACL tidak menutup kemungkinan saat dia usia tua itu lebih cepat mengalami pengapuran daripada yang tidak dioperasi. Apalagi yang tidak dioperasi. Oke, makasih Mas. Sama-sama Mas Fajar. Ada lagi? Udah ke itu sih. Kayaknya ada satu lagi ya. Mungkin kita buka buat 2 lagi ya guys. Ini udah jam 9 nih soalnya. Aku pengen nanya. Ada lagi kawan-kawan? Oh, silakan Diana. Suaranya Diana masih di mute kali. Oke, sorry. Perkenalkan diri, kerja Ya. di mana? Halo, saya Diana. Saya kerja di Physio Rehab cabang Cideng. Pekerjaan sampingan, konten kreator TikTok dan Instagram Visio. Mau tanya? Mohon. Ya silakan. Oke. Pertanyaannya seputar meniskus tanpa ada liga ACL. Jadi pasien ini udah operasi meniskus 15 minggu gitu, tapi masih mengeluhkan nyeri perih di atas jahitan. Sensasinya kayak selotip dilepas gitu. Nah, Cewek yang cowok? cewek. Nah, kebetulan Kak Simon sebenarnya sudah pernah aku konsulin pada saat beliau di minggu ke-9 yang Arab. Oke. Oke. Nah pada saat itu kan nyerinya itu di tendon patella. Nah itu udah beres. Cuma sekarang lebih ke arahnya di luka jahitannya gitu. Tapi kalau maksudnya dipalpasi dan segala macam ditekan-tekan itu nggak berasa sakit. Tapi begitu digerakin itu sakit. Kayak misalnya leg extension, walaupun dengan beban ringan itu sakit. Nah yang aku mau tanya, sejauh mana kondisi tersebut masih dianggap wajar di fase ini? Terus kapan kita bisa ngawaspadain itu jadi tanda komplikasi misalnya. Nah karena menurut aku itu bisa jadi acuan kita buat nentuin batas aman yang bisa dipakai untuk modifikasi latihannya. Karena dengan adanya rasa nyeri dan rasa nggak nyaman, masih ada progres sejauh ini untuk latihannya, cuma karakteristik dari pasiennya itu cenderung yang apa ya, selalu minta validasi, ngerengek setiap ada sakit. Jadi saya sudah menyampaikan mana batasan nyeri yang memang adaptasi dari latihan, mana yang red flag seperti apa gambarannya. Namun pasien ini itu masih merasa apa ya, butuh validasi lebih, akhirnya pergi ke dokter dan disampaikan sama dokter nggak ada masalah apa-apa. Cuma kembali ke saya lagi, setiap pertemuan itu selalu mengeluhkan rasa yang sama di mana itu menghambat buat latihannya gitu. Jadi menurut saya yang tadi mungkin tadinya di 15 minggu ini melakukan single leg squat itu harusnya udah nyaman, tapi ini sedikit aja udah ngerengek kesakitan kayak gitu dan seterusnya. Jadi progresnya Oke. lambat. Jadi kondisinya beliau ini mungkin 40 ya, seingat saya usianya. Iya. 40-an ya. Dan overweight ya. Iya. Overweight dan terakhir konsultasi saya di minggu ke-9 itu seingat saya dia itu ada keterbatasan dalam ekstensi ya. Sekarang udah mencapai full, udah enak buat jalan. Oke, ekstensinya sudah tercapai full, tapi ya mungkin karena beliau hijab ya, jadi kita nggak bisa lihat jalan dia dengan celana pendek ya Diana ya.
Oke. Jadi kita tuh nggak tahu yang sehari-hari dia lakukan tuh dia sudah full atau belum gitu loh. Saat berjalan Mm-mm. bukan saat kita tes. Jadi rasa sakit seperti selotip di depan seperti itu dan juga saya nggak tahu seberapa rajin dia fisioterapi. Nah, ini rajin banget sebenarnya. Maksudnya seminggu bisa 3 kali gitu. Dan dia